Bahkan di Akademi Pelatihan Petualang, masih ada perundung sekolah klasik, tapi ada satu pemuda yang tahu persis cara menghadapi mereka. Suatu hari, para perundung ini mulai memalak uang dari temannya. Misado, tentu saja, memutuskan untuk melindunginya. Saat mereka melihatnya, mereka langsung tertawa terbahak-bahak, sangat yakin bahwa dia sama sekali bukan ancaman. Namun, Misado tidak tertarik membuang waktu untuk omong kosong mereka. Dia melangkah maju, dan saat itulah pemimpin perundung memutuskan untuk memberinya pelajaran. Si pemimpin melemparkan bola api langsung ke arah Misado, dan Misado bahkan tidak berkedip. Dengan satu gerakan mulus, dia memanggil bola api yang lebih besar dan meledakkannya kembali. Ledakannya begitu kuat hingga membuat perundung lainnya membeku karena terkejut. Pemimpin mereka mulai berteriak pada teman-temannya, "Jangan diam saja seperti NPC. Lakukan sesuatu." Dua dari mereka akhirnya menyerang. Satu meluncurkan ledakan angin, yang lain serangan air. Tapi sama seperti sebelumnya, Misado menangkis kedua serangan itu dengan mudah, menggunakan atribut yang sama persis, hanya dalam skala yang jauh lebih besar. Sekarang, mereka benar-benar kehilangan akal. Mereka tidak percaya dia adalah orang yang sama yang tidak memiliki atribut beberapa waktu lalu. Tiba-tiba dia menggunakan berbagai jenis sihir sekaligus. Mereka bahkan belum pernah mendengar seseorang bisa melakukan itu. Dan bagian yang gila adalah, ini baru cara Misado bertahan. Dia bahkan belum mulai menyerang balik. Jadi, dia memutuskan untuk menyerang. Dia mengisi energi bola api besar yang saking besarnya. Saat para perundung melihatnya, mereka panik dan lari tunggang langgang. Yah, tidak semuanya. Misado menangkap pemimpin mereka, membantingnya ke tanah dengan bola api itu, dan memberinya pelajaran singkat tentang sopan santun. Saat dia berdiri di sana, dia teringat akan kehidupan sebelumnya. Saat dia menjadi petualang terkuat yang pernah ada, sosok yang selalu melindungi yang lemah dan melawan monster untuk menjaga keamanan dunia. Namun, teman-temannya tidak sama. Mereka mengkhianatinya, meninggalkannya sendirian menghadapi setiap monster yang telah dia segel di dalam portal. Itulah bagaimana dia mati terakhir kali. Tapi itu bukanlah akhir. Ketika Misado membuka matanya lagi, dia berada di tubuh yang jauh lebih muda di tempat yang berbeda. Dia berdiri dari tempat tidur rumah sakit dan bercermin. Tubuh baru ini memiliki wajah yang lebih muda dan rambut pendek. Saat dia meletakkan tangannya di cermin, dia menyadari bahwa reinkarnasi itu berhasil seperti yang dia inginkan. Saat ini, dia tampaknya berada di rumah sakit, tetapi tempat itu memiliki obat-obatan yang tidak dia kenal. Pasti sudah beberapa tahun sejak kejadian itu, dan dia hanya berharap itu tidak terlalu lama sehingga dia masih bisa membalas dendam pada orang-orang yang mengkhianatinya. Di atas meja di samping tempat tidur, dia menemukan kartu identitas siswa yang pasti milik pemilik asli tubuh yang dia gunakan sekarang. Dari tanggal di kartu tersebut, dia tahu bahwa setidaknya telah berlalu 20 tahun sejak kejadian itu, yang berarti dia seharusnya masih punya waktu untuk menemukan mereka. Nama siswa itu adalah Asai, dan dia memiliki atribut Void, kekosongan, di level 1. Melihat atribut itu membuat Misado tertawa gila karena keberuntungannya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia ditakuti oleh rekan-rekan karena menjadi yang terkuat berkat atribut waktu miliknya. Namun seiring kemajuannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menjadi lebih kuat lagi. Itu karena meskipun kemampuan clairvoyance, waskita, miliknya mampu melihat segala sesuatu tentang dunia, bahkan dia tidak bisa melihat kedalaman sejati dari kekuatan atribut Void. Sekarang tubuh yang dia rasuki memiliki kekuatan misterius tersebut. Misado merasa kasihan pada pemilik aslinya. Itu karena atribut Void sangat langka dan belum tereksplorasi sehingga tidak ada yang tahu cara melatihnya. Itulah mungkin alasan mengapa bocah itu masih di level 1. Dia juga kemungkinan sering diejek karena dianggap tidak memiliki atribut, padahal tanpa sadar memiliki yang terkuat. Misado berjanji pada bocah yang telah tiada itu, bahwa dia akan membuat namanya dikenal di seluruh dunia sebagai petualang terkuat yang pernah hidup. Berkat kemampuan clairvoyance-nya, Misado tahu cara melatih atribut Void. Dengan kekuatan itu, dia akan menjadi yang terkuat di dunia secara mutlak. Setelah dia melatih tubuh level 1 yang lemah ini menjadi sesuatu yang benar-benar kuat, dia akan memastikan para pengkhianat dari masa lalunya menyesal telah membunuhnya. Atribut Void, seperti namanya, adalah jenis sihir yang berkaitan dengan pengendalian kenihilan, nihil. Kemampuan ini memungkinkan pengguna untuk secara bebas memproyeksikan imajinasi seseorang ke dalam kenyataan. Setiap orang mampu membayangkan sesuatu, tetapi mengubah imajinasi itu menjadi kenyataan adalah letak kesulitannya. Untungnya bagi Misado, tubuh yang diambil alih ini terluka parah. Itu berarti dia bisa melatih kemampuan barunya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Yang harus dia lakukan adalah menerapkan gambaran yang ada di pikirannya ke tubuhnya dan memvisualisasikan dirinya perlahan-lahan menyembuhkan lukanya. Jika dia fokus, dia bisa membayangkan setiap sel dalam tubuhnya dipulihkan oleh sihir. Perlahan, saat dia menerapkan sihir ke lengannya terlebih dahulu, memar besar itu mulai sembuh dengan sendirinya. Ini baru mantra dasar untuk saat ini, jadi kecepatan pemulihannya tidak terlalu bagus, dan dia bisa merasakan bagian dalam lengannya belum sepenuhnya sembuh, tapi ini tetap kemajuan yang sangat menjanjikan. Melalui pengembangan yang stabil, dia dapat menciptakan berbagai jenis hal dan akhirnya mampu menggunakan berbagai jenis sihir. Saat dia memikirkan potensi kekuatannya,
Seorang dokter menerobos pintu dan terkejut bahwa dia akhirnya bangun. Dokter mengatakan kepadanya bahwa dia terluka parah setelah diserang oleh monster. Ini adalah pertama kalinya Misado mendengar apa yang terjadi pada pemilik tubuh sebelumnya. Dokter itu mengira keajaiban ini berkat berkah dari para orang suci, Saints. Itu adalah pertama kalinya Misado mendengar kata Saint. Dokter itu terkejut karena Misado tidak tahu tentang dia, yang dikenal sebagai yang paling suci dari pentagram Saints. Misado juga tidak tahu apa itu. Dokter hanya menganggap kurangnya pengetahuan dasar ini karena fakta bahwa dia baru saja sadar setelah cedera parah. Setelah dokter pergi, Misado menyalakan televisi. Secara kebetulan, ada program khusus tentang bencana Triple S Class Dungyeon yang terjadi 20 tahun lalu. Itulah informasi yang dia butuhkan. Siaran itu menyatakan bahwa pelaku bencana tersebut adalah pemimpin dari Golden Seekers, Misado Kyohiro sendiri. Misado melompat dari tempat tidur karena terkejut melihat wajahnya sendiri terpampang di layar TV. Ternyata, berita yang beredar adalah bahwa dia telah meramalkan bencana yang akan datang tetapi menolak untuk memberitahu siapapun. Sebaliknya, dia dituduh berencana memanfaatkan kekacauan dunia untuk berkuasa dan memerintahnya. Untuk menghentikan hal ini, anggota Golden Seekers lainnya bersatu dan melawannya. Setelah mengalahkan Misato, anggota Golden Seekers yang tersisa mengubah nama mereka menjadi Pentagram Saints. Setelah pertempuran sengit, mereka menyegel Dungyeon tersebut dan menyelamatkan dunia. Kebenaran palsu ini sekarang menjadi pengetahuan umum yang diketahui seluruh dunia, dan para Pentagram Saints telah memimpin dunia di berbagai bidang. Misato mematikan siaran berita dan menatap keluar jendela dengan terkejut. Rasa syok itu berubah menjadi tawa yang tak terkendali saat dia menyadari apa yang sebenarnya terjadi selama dia pergi. Mereka tidak hanya mengkhianatinya, tetapi juga menyeret nama dan martabatnya ke dalam lumpur. Mereka mengorbankannya dan dengan tanpa tahu malu menuai hasilnya. Pada akhirnya, sekarang mereka dipuja dunia sebagai pahlawan sementara dia membusuk. Dengan berita baru ini, dia sudah pasti tidak akan memaafkan mereka. Sekarang dia harus memastikan bahwa mereka semua masuk neraka satu persatu. Namun, dia harus menenangkan diri sebelum bertindak berlebihan. Bagaimanapun, dia tidak boleh terdeteksi oleh mereka karena dia masih terlalu lemah untuk melawan mereka saat ini. Hal pertama yang harus dia cari tahu adalah di mana mereka berada dan bagaimana dia bisa menjangkau mereka. Dia mengambil ponsel pemuda itu dan memeriksanya untuk mencari tahu akademi mana yang dia hadiri. Seperti dugaannya, dia bersekolah di Tokyo Adventurer Training Academy, yang dipimpin oleh salah satu Pentagram Saints, Iwako Hidei. Dia baru saja bangun dan sudah berhasil melacak salah satu, Santo, dengan sangat mudah. Namun, Iwako adalah orang yang berhati-hati, dan dia bukan tipe orang yang akan menunjukkan kelemahannya begitu saja. Selain itu, perbedaan level mereka terlalu besar. Mengalahkannya dalam kondisi sekarang hampir mustahil. Untuk saat ini, dia harus fokus meningkatkan level dan menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa melakukan apapun di level 1, tetapi setelah beberapa minggu berlalu dan akhirnya Misato pulih sepenuhnya serta bersiap untuk keluar dari rumah sakit. Dokter tidak percaya dia bisa sembuh begitu cepat meskipun luka-lukanya sangat parah. Dokter mulai berpikir bahwa Misato sekali lagi diberkati oleh para Saints. Namun, tokoh utama kita memotong ucapannya sebelum dokter itu selesai bicara. Dia ingin dokter itu tahu pasti bahwa semua yang dia capai sejauh ini adalah berkat kekuatannya sendiri. Dengan itu, dia meninggalkan rumah sakit dan mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada dokter tersebut. Sekarang setelah persiapan dasarnya selesai, dia siap untuk naik ke level berikutnya. Dia juga telah berhasil menaikkan levelnya hingga 27. Saatnya bagi dia untuk pemanasan dan menguji kemampuan barunya dengan pergi ke sebuah Dungyeon. Sebelum meninggalkan rumah sakit, dia mendengar dari dokter bahwa seluruh keluarga Kyosuke telah tewas dalam sebuah kecelakaan. Ini tragis bagi Kyosuke, tetapi bagi Misato, ini mempermudah segalanya karena itu berarti dia bisa melakukan apapun yang dia mau tanpa khawatir ada yang mempertanyakan tindakannya. Begitu keluar dari rumah sakit, dia menuju ke gerbang Dungyeon terdekat untuk memulai petualangan pertamanya. Dia harus memastikan untuk naik level dan tumbuh lebih kuat secepat mungkin. Karena dia sudah menaikkan levelnya melalui proses penyembuhan diri, sekarang saatnya menguji keterampilan barunya dalam pertempuran nyata. Dia menuju ke pos di dekat gerbang di mana penjaga keamanan memberikan izin masuk, lalu menunjukkan kartu identitas siswanya. Penjaga itu memegang tangannya untuk menghentikannya. Dia khawatir Misato memasuki Dungyeon karena dia baru level 27. Padahal Dungyeon ini biasanya mengharuskan petualang setidaknya level 30 untuk membentuk kelompok dan masuk. Meskipun aturannya ketat, Misato berencana masuk sendirian, yang bagi penjaga itu sama saja dengan bunuh diri. Hal itu mungkin benar bagi siapapun dengan kelas, job, normal. Namun, Misato adalah siswa dari Tokyo Adventurer Training Academy, dan itu memberinya izin khusus untuk masuk meskipun tempat itu berbahaya. Selama dia menandatangani surat persetujuan, dia bebas masuk tanpa batasan. Dia sudah tahu hal seperti ini akan terjadi, jadi dia sudah mencari tahu hak istimewa yang dia dapatkan sebagai siswa sekolah tersebut. Penjaga itu tidak punya pilihan selain membiarkannya lewat. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa dia khawatir. Tiba-tiba, beberapa suara memanggil dari sisi lain kompleks.
Sekelompok anak yang tampak seperti preman memberitahu Misato bahwa penjaga itu hanya mengkhawatirkannya, jadi dia tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Lagi pula, dia hanyalah siswa lemah yang bahkan belum lulus dari akademi, jadi dia harus tahu diri. Misato hanya melirik mereka sekali sebelum berbalik dan bertanya kepada penjaga di mana dia harus tanda tangan. Dia menandatanganinya dan pergi memasuki Dungeon setelah memastikan tidak ada masalah lagi. Penjaga itu memperhatikan MC kita pergi, lalu memanggil anak-anak tadi dan menyuruh mereka masuk ke dalam Dungeon untuk mengikuti Misato. Dia merasa membiarkan seorang anak masuk ke sana sendirian tanpa perlindungan adalah tindakan bunuh diri. Awalnya, mereka mencoba mendebat penjaga karena tidak mau mempertaruhkan nyawa untuk orang yang baru dikenal. Namun, pemimpin mereka menghentikan teman-temannya. Ini mungkin akan menguntungkan mereka pada akhirnya. Jika tidak ada yang mengawasi mereka di dalam Dungeon, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Bahkan jika sesuatu yang buruk terjadi, tidak akan ada konsekuensi. Teman-temannya segera mengerti, dan mereka dengan senang hati bergegas masuk ke Dungeon untuk mengikuti Misato. Sekarang mereka bisa membalas dendam padanya karena telah bersikap tidak sopan dan mencoba menantang Dungeon yang levelnya jauh di atasnya. Penjaga itu melepas mereka dengan ceria, sama sekali tidak menyadari niat jahat mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal ini. Mereka membunuh orang yang masuk ke Dungeon lalu menyalahkan monster sebagai penyebabnya. Berkat itu, mereka bisa mengisi kantong mereka dengan banyak uang tanpa ada yang tahu. Dengan pemikiran itu, mereka terus mengejar Misato. Namun, setelah berlari selama 10 menit, mereka masih belum menyusulnya. Dungeon itu berupa jalan lurus, jadi mustahil bagi mereka untuk kehilangan jejaknya. Mereka tidak mengerti bagaimana dia bisa berada begitu jauh di depan. Akhirnya, mereka berhasil menyusulnya dan melihatnya dikelilingi oleh tembok monster. Awalnya, mereka mengira tidak perlu membunuhnya karena monster akan membereskannya. Namun, Misato membuktikan mereka salah dengan menggunakan sihir api yang dikombinasikan dengan sihir angin untuk membunuh semua monster dalam hitungan detik. Mereka terkejut dia bisa membunuh begitu banyak monster peringkat D sekaligus, tetapi mereka juga lebih tertarik pada jarahan, loot drop, besar yang jatuh dari monster-monster itu. Jika mereka menjual jarahan itu, mereka bisa hidup nyaman setidaknya selama 6 bulan. Punggung Misato masih membelakangi mereka, jadi mereka mengira dia belum menyadari kehadiran mereka. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang dan membunuhnya demi mendapatkan jarahan langka tersebut. Ketiganya bergerak dan mengepungnya, lalu secara serentak melepaskan sihir ke arahnya. Misato akhirnya berbalik dan memberikan perhatiannya, menghindari semua serangan mereka dengan terampil tanpa membuang waktu sedetik pun. Dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini di kehidupan masa lalunya. Tidak peduli di era manapun, selalu ada sampah yang mencoba mengambil milik orang lain. Karena dia menghindari semua serangan jarak jauh mereka, salah satu dari mereka mengisi tinjunya dengan bola api dan mendekat untuk menjatuhkan Misato dengan pukulan yang diperkuat sihir. Namun, Misato lebih cepat. Dia mengisi tinjunya dengan es, yang dia gunakan untuk memukul perut penyerang itu dengan telak dan membuatnya terpental ke arah teman-temannya. Preman itu tumbang dalam sekejap, sementara Misato berbalik mendekati sisanya yang sekarang gemetar ketakutan. Dalam kehidupan baru ini, dia tidak akan semurah hati dulu. Dia berencana menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya dan menggunakan mereka sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan berikutnya tanpa ragu. Segala sesuatu yang dia lakukan mulai sekarang adalah demi balas dendam. Setelah membereskan para preman itu, Misato keluar dari Dungeon tanpa luka sedikitpun. Namun, hilangnya anak-anak itu menyebabkan seorang guru dari akademi datang untuk memeriksa apa yang terjadi. Pria itu adalah bawahan Iwako, Yoichi Sudai, dan dia mendapat kabar bahwa salah satu siswanya masuk ke Dungeon sendirian. Alih-alih menemukan siswanya kesulitan, dia malah menemukan 3 petualang pemula tergeletak mati di tanah, tanpa ada petunjuk yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke Misato, dia melihat statistik barunya setelah berhasil menyelesaikan Dungeon. Berkat menyelesaikan Dungeon peringkat D, dia berhasil naik level dan menguji sihir void miliknya. Sekarang dia mendapatkan mantra baru yang disebut Info Obscurity, yang memungkinkannya tidak hanya menyembunyikan levelnya tetapi juga menghapus catatan masuk Dungeon-nya. Berkat itu, dia bisa menghapus semua petunjuk dari Dungeon peringkat D yang bisa mengarah kepadanya. Sekarang setelah urusan itu selesai, besok adalah hari pertamanya di akademi, dan dia perlu bersiap-siap. Dia melihat kembali ponsel Kyosuke dan melihat beberapa pesan yang belum dibaca dari orang-orang yang jelas-jelas menindasnya dan memeras uang darinya melalui kekerasan. Itu menjelaskan apa yang dialami Kyosuke hingga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Keesokan harinya, dia pergi ke sekolah dan saat dia berjalan melalui gerbang depan, dia disambut oleh seorang gadis manis yang sepertinya mengenalnya. Ini adalah teman sekelasnya, Asahi Karin, dan dia berlari untuk menanyakan kabarnya setelah dirawat di rumah sakit. Tampaknya meskipun menderita, Kyosuke memiliki orang-orang yang mengkhawatirkannya. Saat keduanya berbicara, sekelompok perundung datang menghampiri Kyosuke. Mereka mengejeknya karena tidak memiliki atribut, kemampuan khusus, dan mereka jelas sadar bahwa dia baru saja hampir mati. Mereka kemungkinan besar adalah orang-orang yang mengirim pesan ancaman malam sebelumnya. Pemimpin perundung itu melangkah maju dan menuntut agar Kyosuke membayar mereka karena merasa selalu harus melindunginya. Jelas kali ini akan berujung pada perkelahian.
Karin berdiri di depan Kyosuke dan mencoba menghentikan para perundung itu, mengingatkan mereka bahwa Kyosuke baru saja keluar dari rumah sakit. Meskipun dia mencoba berani, tangannya yang gemetar adalah tanda jelas bahwa dia ketakutan. MC kita menyadari hal ini dan maju ke depan Karin, meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Para perundung menertawakannya, mengira dia hanya mencoba berlagak keren di depan seorang gadis. Karena dia begitu bersemangat untuk pamer, mereka dengan senang hati ingin mengingatkan posisinya di sekolah. Sayangnya bagi mereka belum menyadari bahwa hierarki telah berubah sejak Misato mengambil alih. Dia berjanji kepada pemuda yang tubuhnya dia ambil bahwa dia akan membuat namanya dikenal di seluruh dunia sebagai petualang terkuat. Dan Misato menganggap dirinya sebagai orang yang menepati janji. Dia memprovokasi perundung pertama, dan itu berhasil dengan sangat baik, menyebabkan perundung itu merapalkan mantra ke arah Misato. Menggunakan sihir di luar Dungeon adalah pelanggaran aturan sekolah, tetapi tampaknya para perundung itu tidak peduli lagi. Mereka perlu menunjukkan kepada Misato bahwa salah bagi seseorang tanpa atribut untuk bertindak lancang. Dia melemparkan bola api ke arah MC, dan Misato membalasnya dengan cara yang sama, menangkis serangannya dengan bola api yang lebih besar. Kedua serangan itu beradu, menghasilkan ledakan besar sementara para perundung bertanya-tanya kapan Kyosuke mendapatkan kemampuan untuk menggunakan bola api. Misato hampir tidak terpengaruh oleh serangan lemah itu, dan pemimpin perundung menyuruh teman-temannya untuk berhenti diam seperti NPC dan melakukan sesuatu. Mereka berdua melepaskan serangan angin dan air ke arah Misato. Namun sama seperti bos mereka, Misato menangkis kedua serangan itu dengan serangan serupa dalam skala yang lebih besar. Mereka nyaris tidak percaya bahwa seseorang yang belum lama ini tidak memiliki atribut, kini bisa menggunakan beberapa atribut sihir sekaligus. Ini adalah kekuatan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, tapi ini hanyalah permulaan. Misato baru saja menggunakan kekuatannya sendiri untuk meniadakan serangan mereka, namun sekarang gilirannya untuk menyerang. Dia mengumpulkan bola api besar di belakangnya untuk mengintimidasi mereka, dan ukurannya yang masif membuat mereka lari ketakutan saat dia melangkah mendekat. Misato menangkap orang terdekat yang berteriak minta tolong saat mencoba melarikan diri. Kemudian dia bertanya kepada pemuda itu apakah dia pernah membantu Kyosuke saat Kyosuke membutuhkannya dulu. Tanpa menunggu jawaban, Misato mencengkeram wajah pemuda itu dan mengangkatnya sambil mengisi bola api besar di tinjunya. Dia tahu tidak perlu mendengar apapun yang dikatakan orang itu, karena orang-orang seperti dia selalu mengatakan hal yang sama. Itulah sebabnya, apapun yang dia katakan, itu tidak akan menghentikan tinju Misato menghantam wajahnya. Dengan itu, dia melepaskan pukulan masif, membuat pemuda itu terpental ke belakang dan terkapar pingsan di halaman akademi. Karen nyaris tidak percaya bahwa ini adalah Kyosuke yang sama seperti sebelumnya. Jelas sekali ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah. Sekarang Kyosuke tidak akan lagi menjadi orang yang bisa dirundung oleh siapapun. Dia akan mulai menempuh jalan untuk menjadi petualang terkuat. Setelah melihat betapa kuatnya Misato sebenarnya, para perundung itu mulai memohon ampun demi nyawa mereka. Mereka membopong teman mereka yang jatuh dan berjalan pincang keluar dari halaman. Mereka masih syok dengan fakta bahwa Kyosuke tampak menjadi orang yang benar-benar berbeda setelah keluar dari rumah sakit. Misato mendesah kecewa. Setelah semua gertakan itu, ternyata si perundung tidak sekuat yang dibayangkan. Dia berjalan bersama Karen masuk ke sekolah, dan jelas bahwa semua siswa melihat apa yang dia lakukan di halaman. Mereka semua menatapnya dan berbisik-bisik saat dia lewat. Misato memperhatikan tangga dan bertanya-tanya apakah dia terlalu menonjolkan diri dengan pamer seperti itu. Saat dia berjalan bersama Karen, seseorang mencoba menerobos kerumunan untuk menghampirinya sebelum dia masuk ke kelas. Itu adalah Yoichi, dan dia mendekati Kyosuke untuk menanyakan beberapa pertanyaan sebelum kelas dimulai. Kyosuke tidak tahu siapa orang ini, tapi dia terlihat seperti kakak kelas, senior. Pasti akan merepotkan untuk berurusan dengannya, jadi dia memutuskan untuk mengabaikan ajakan bicara tersebut. Dia berbalik dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa bicara sekarang karena kelas akan segera dimulai. Namun Yoichi tidak menerima penolakan. Dia memperkenalkan diri sebagai pemimpin Beating the Cat, sebuah klan yang dibentuk kepala sekolah Iwako untuk sekolah tersebut. Hal itu segera menarik perhatian Kyosuke, dan tangannya terhenti saat hendak membuka pintu. Melihat dia berhasil mendapatkan perhatian sang protagonis, Yoichi bertanya lagi apakah Kyosuke bersedia mengobrol singkat. Karena konteksnya telah berubah, Kyosuke dengan senang hati setuju untuk mengobrol dengan seniornya itu. Mereka menemukan tempat terpencil untuk berbicara dan Yoichi langsung ke intinya. Dia bertanya apakah Kyosuke adalah orang yang mengalahkan para petualang yang ditemukan tewas di ruang bawah tanah, Dungeon, peringkat D. Kyosuke pura-pura bodoh, tapi di dalam hati dia bertanya-tanya bagaimana informasi yang dia sembunyikan dengan rapat bisa bocor. Yoichi berkata dia mendengar dari staf bahwa ada seorang siswa dari akademinya yang memasuki Dungeon tersebut, dan dia pergi untuk menyelidikinya. Di dalam Dungeon, dia menemukan mayat-mayat penjahat terkenal yang dikenal suka berburu petualang pemula, Novice Hunters. Terlebih lagi, belum ada 10 menit yang lalu, Kyosuke menggunakan berbagai atribut untuk melawan sesama siswa. Meskipun semua itu benar, cara Yoichi mempresentasikan buktinya berarti dia tidak benar-benar tahu spesifikasi sihir Kyosuke. Dia juga tidak punya bukti nyata bahwa Kyosuke lah yang menghabisi para pemburu pemula itu.
Yoichi menjadi lebih agresif dan memerintahkan Kyosuke untuk jujur dan mengakui perbuatannya. Namun Kyosuke tetap tenang dan mengatakan bahwa pagi ini dia hanya membela diri, jadi dia tidak sepenuhnya tahu apa yang terjadi. Kemudian dia merogoh sakunya dan mengeluarkan kartu ID siswa yang telah dia ubah untuk menunjukkan level palsu. Kartu ID itu tertulis bahwa dia hanya level 1, yang artinya dia tidak mungkin cukup kuat untuk melakukan semua hal yang dituduhkan. Selain itu, dia juga memiliki atribut void, hampa, yang dikenal luas sebagai atribut tidak berguna yang setara dengan tidak memiliki sihir sama sekali. Fakta bahwa Kyosuke hanyalah orang biasa yang membuang-buang waktu Yoichi membuat sang senior marah. Dia berbalik untuk pergi, meminta maaf karena telah memanggilnya tanpa alasan. Sebelum pergi, dia memperingatkan Kyosuke untuk menghindari tindakan mencurigakan agar tidak merepotkan para seniornya. Kyosuke memperhatikan seniornya pergi dengan senyuman. Sepertinya dia telah menemukan seseorang yang akan bermanfaat bagi rencana masa depannya. Jika dia bisa mengendalikan Yoichi, maka senior itu bisa mendekati Iwako tanpa membuat kepala sekolah waspada. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah mencari cara untuk menjadikan Yoichi sebagai pionnya. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk menguji mantra eksperimental yang telah dia siapkan selama ini. Sementara itu, Yoichi pergi menemui kepala sekolah Iwako untuk memberikan laporan insiden tentang apa yang terjadi di Dungeon peringkat D. Iwako mendengarkan dalam diam sebelum mengingatkan Yoichi bahwa tidak biasanya dia melakukan kesalahan. Dia telah memperingatkan bawahannya beberapa kali bahwa dia harus berhati-hati dalam memilih siapa yang akan digunakan. Yoichi meminta maaf atas kesalahannya dan membungkuk kepada kepala sekolah, berjanji untuk mencoba menenangkan situasi sesegera mungkin. Iwako menghampiri bawahannya yang masih membungkuk dan mengingatkannya bahwa jika diketahui bahwa dia bekerja sama dengan petualang yang memburu pemula, maka dampaknya juga akan sampai kepada kepala sekolah yang merupakan seorang pentagram saint. Kemudian dia mencengkeram wajah siswanya itu dan memberitahunya bahwa jika dia terus melakukan kesalahan seperti ini, dia akan dibuang dalam sekejap. Yoichi menundukkan kepalanya lebih dalam dan mengatakan bahwa dia mengerti. Di luar dia tampak sopan dan patuh, tapi di dalam hati Yoichi sangat marah karena harus berurusan dengan pak tua ini. Jika dia tahu segalanya akan berakhir seperti ini, dia akan mencoba memeras lebih banyak uang tutup mulut dari para pemburu pemula. Setelah hal-hal utama dibahas, Iwako masih tidak sepenuhnya percaya pada cerita Yoichi. Menurut laporan yang diberikan, siswa yang menyebabkan semua kekacauan ini setidaknya haruslah siswa tahun ketiga. Tapi tidak ada siswa tahun ketiga yang memasuki Dungeon itu baru-baru ini menurut catatan. Yang dicurigai Iwako adalah seekor monster mengalahkan kelompok itu saat mereka sibuk berburu pemula, dan sekarang Yoichi mati-matian mencoba menutup-nutupinya. Daripada berpikir bahwa salah satu siswa akademi mampu mengalahkan pemburu pemula sendirian, lebih realistis untuk berpikir bahwa Yoichi hanya berbohong untuk menjaga nama baik. Satu-satunya kemungkinan Iwako salah adalah jika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Yoichi segera teringat pada siswa atribut Vo tadi. Dia bertanya kepada Iwako apakah mungkin ada atribut unik yang terlibat dalam kekacauan ini. Walaupun masuk akal, hal itu sangat tidak mungkin dan Iwako tidak mempercayainya. Yoichi telah mendengar apa yang perlu dia ketahui dan dia memberitahu kepala sekolah untuk menyerahkan masalah ini kepadanya. Dia akan menemukan akar penyebab masalahnya dan menanganinya dengan cepat. Dan dia tahu bahwa Kyosuke adalah tempat dia harus memulai. Keesokan harinya, sekelompok siswa sedang melakukan kursus pelatihan di sebuah dungeon. Mereka semua melepaskan sihir mereka pada monster-monster di sana. Namun beberapa monster terlalu kuat dan melompati para siswa untuk menyerang mereka. Para siswa lari ketakutan saat Yoichi berlari melewati mereka dan menghantam monster itu dari belakang dengan sihir yang kuat, membuatnya jatuh ke tanah. Dia dengan tenang memberitahu para siswa untuk tidak merusak formasi dan tetap tertib. Para siswa kagum pada betapa hebatnya Yoichi, dan mereka tidak terkejut dengan fakta bahwa dia dipilih oleh kepala sekolah Iwako untuk memimpin Beating the Cat. Setelah semua monster di area itu beres, dia menyerahkan sisa pembersihan Dungeon kepada para siswa dan berjalan pergi untuk mengurus masalah pribadi. Sekarang urusan mendesak telah selesai, saatnya baginya untuk melakukan tujuan sebenarnya. Dia mengeluarkan sepotong perhiasan dari sakunya dan mengaktifkannya untuk mengungkap lokasi Kyosuke saat ini. Rantai itu bersinar sejenak, lalu menunjuk ke arah yang jauh lebih dalam ke dalam Dungeon, jauh dari siswa lainnya. Persis seperti yang dipikirkan Yoichi. Pasti ada sesuatu yang aneh dengan Kyosuke, dan dia bertekad untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ini jauh lebih baik baginya, karena tidak akan ada yang curiga tentang kematian seorang siswa yang berkeliaran menjauh dari kelompok. Dia hanya akan memberitahu semua orang bahwa dia menemukan Kyosuke sudah mati di kedalaman Dungeon. Tragedi seperti ini adalah hal biasa di Dungeon, dan dia tidak akan merasa bersalah karenanya. Semakin Yoichi memikirkan siswa aneh itu, semakin dia yakin ada sesuatu yang perlu dia ungkap. Pertama, insiden dengan para pemburu pemula. Dan setelah itu, tidak ada yang selain masalah setelah dia keluar dari rumah sakit. Anak-anak yang dihajar Kyosuke juga memberikan cerita yang cukup menarik yang ingin dia ketahui lebih lanjut. Saat dia menginterogasi mereka, mereka memohon ampun dan mengklaim bahwa anak tanpa atribut itu menghadapi mereka semua sekaligus dan bahkan menggunakan berbagai jenis sihir untuk menyerang mereka. Tidak hanya itu, setelah menggunakan jenis sihir yang sama dengan yang mereka gunakan, dia juga menciptakan api besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.
Seluruh hal itu terlalu tidak realistis untuk dipercaya Yoichi, dan dia hampir yakin mereka berbohong. Setelah selesai menanya mereka, dia meninggalkan mereka, tetapi tidak sebelum menyuruh bawahannya untuk mendidik ulang mereka dan memastikan mereka mengerti bahwa akademi tidak butuh pecundang yang kalah dari orang yang tidak kompeten. Dia berjalan pergi saat anak-anak itu menangis memohon belas kasihan, tetapi keputusan telah bulat. Salah satu perundung berbicara sebelum Yoichi meninggalkan ruangan. Orang ini adalah yang paling parah lukanya, yang terkena pukulan bermuatan api dari Kyosuke. Dia memperingatkan Yoichi bahwa Kyosuke sudah lama berhenti menjadi manusia, dan dia memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Ketakutan di matanya jelas bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Dan untuk memastikan, Yoichi menempatkan Kyosuke di kelas khusus yang dipandu oleh Beating the Cat. Namun, bukannya menunjukkan semua hal yang diklaim anak-anak itu, Kyosuke hanya menciptakan beberapa ilusi yang kuat, yang tidak sehebat klaim mereka. Lebih mungkin Kyosuke menggunakan semacam item sihir selama pertarungan mereka, dan dia hanyalah si tanpa atribut yang lemah yang tidak perlu diperhatikan. Dia juga yakin Kyosuke pasti menggunakan cara licik untuk menghabisi para pemburu pemula. Saat dia berjalan lebih dalam ke Dungeon, dia mulai menyadari mayat monster berserakan di sekitar area tersebut. Monster-monster ini kemungkinan besar dikalahkan oleh Kyosuke, dan tampaknya dikalahkan dengan satu serangan api. Melihat bukti di depannya membuat Yoichi berpikir bahwa mungkin anak-anak itu tidak berlebihan. Tapi tingkat kekuatan yang dia lihat tetap bukan masalah besar baginya, dan dia terus berjalan lebih dalam untuk menemukan targetnya. Bahkan Iwako, si pentagram dropout, pasti bisa melakukan sesuatu di tingkat kekuatan ini. Berbicara tentang Iwako, Yoichi terpaksa melakukan apa yang dia katakan untuk saat ini. Tapi suatu hari nanti, pemimpin Beating the Cat ini berencana untuk melampaui pak tua itu dan mengambil tempatnya sebagai salah satu pentagram saint sendiri. Dari sana, dia bisa menguasai dunia. Memikirkannya saja membuatnya tertawa gila. Selain itu, dia tidak boleh membiarkan siapapun tahu tentang hubungannya dengan pemburu pemula. Kyosuke juga merupakan duri lain di sisinya yang kemungkinan besar akan menyebabkan lebih banyak masalah di masa depan. Untuk memastikan, kecelakaan kecil tidak merusak rencana besarnya, dia harus memastikan Kyosuke dihabisi sesegera mungkin. Rantai itu menuntunnya ke bagian jalan buntu di Dungeon, dan dia yakin targetnya ada di balik tikungan. Dia mencapai ruangan itu dan berbelok, bertanya-tanya apa yang dilakukan Kyosuke di tempat seperti ini. Jawabannya segera terungkap saat dia melihat sang siswa dengan tenang beristirahat di atas tumpukan mayat monster, seolah-olah dia sedang menunggu Yoichi. Saat dia berbelok, Kyosuke menegurnya karena terlambat dan membuatnya menunggu. Yoichi nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimanapun juga, kehadirannya seharusnya benar-benar tersembunyi. Namun jelas bahwa Kyosuke telah menunggunya dengan sabar selama ini. Pikirannya mulai berpacu, bertanya-tanya bagaimana Kyosuke bisa menyadari kehadirannya. Namun Kyosuke mengulangi pikirannya dengan sempurna bahkan sebelum dia selesai berpikir. Selain memiliki kekuatan yang tidak diketahui tingkatannya, sepertinya Kyosuke bahkan bisa membaca pikiran sekarang. Itu adalah masalah lain bagi Yoichi saat dia mencoba mencari tahu siapa yang dia hadapi. Karena tidak ada alasan lagi untuk bersembunyi di sudut, Yoichi keluar dan langsung bertanya pada Kyosuke apa sebenarnya dia itu. Kyosuke tidak menjawab dan malah memuji Yoichi sebagai seseorang yang dipilih secara pribadi oleh Iwako. Tapi kemudian dia juga mengatakan bahwa pencapaian itu bukanlah sesuatu yang besar. Cara dia memburu para pemula dan memeras uang dari mereka adalah tindakan pengecut. Persis seperti mentornya, Iwako. Itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya diketahui siapapun. Tapi jelas Kyosuke telah memahami seniornya itu sepenuhnya. Kemudian sang protagonis melompat turun dari tumpukan mayat untuk menghadapi seniornya secara langsung. Dia tahu bahwa Yoichi tampak menikmati menyiksa orang lain, tetapi itu hanya karena dia tidak pernah mengerti bagaimana rasanya diburu. Sekarang setelah dia memutuskan untuk menantang Kyosuke, Kyosuke akan dengan senang hati mengajarinya bagaimana rasanya menjadi yang diburu. Dan pada akhirnya, dia akan menggunakan sihirnya untuk membuat Yoichi menari. Setelah semua yang dia lihat hari ini, Yoichi bisa mengonfirmasinya sendiri. Kyosuke telah menjadi seseorang yang sangat berbahaya yang tidak bisa dia abaikan. Dia mengaktifkan pedang dengan sihir api dan bersiap bertarung dengan siswa kuat itu. Demi ambisinya, dia akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Kyosuke dengan segala cara. Tanpa membuang sedetik pun, Yoichi melesat ke arah Kyosuke, menyerang dan melepaskan serangan dahsyat. Kyosuke menghindarinya dengan mudah, dan dia sama sekali tidak terkesan dengan tingkat keahlian Yoichi yang lemah. Kemudian dia membalas serangan itu dengan mengumpulkan bola api di tangannya dan mengirimkannya kembali ke arah Yoichi. Siswa senior itu memotong api dengan pedangnya, dan dia juga tidak terkesan dengan tingkat keahlian Kyosuke. Jelas bahwa mereka berdua menahan diri, dan pertempuran baru saja dimulai. Segera setelah api mereda, sebuah ledakan kilat menyambar langsung ke arahnya, dan dia nyaris tidak mampu menangkisnya dengan pedang. Kemudian, beberapa paku tajam muncul dari tanah di bawahnya, tetapi dia mampu memotong semuanya dalam sekejap dengan beberapa tebasan pedang tajam. Itu mengonfirmasi bahwa Kyosuke benar-benar mampu menggunakan beberapa atribut sihir sekaligus. Sepertinya ada sesuatu yang gila terjadi dengan sihir void-nya yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Saat dia berbicara, Kyosuke melesat di belakangnya dengan pedang es dan mencoba menusuk dari belakang,
tetapi Yoichi nyaris cukup cepat untuk bereaksi tepat waktu dan menangkisnya. Sekarang, tiba-tiba sang kakak kelas terdesak, dan dia dipukul mundur oleh Kyosuke yang jauh lebih kuat dan lebih cepat. Sekarang, pemimpin Beating the Cat itu mulai kesal. Sejak Kyosuke muncul entah dari mana, dia tidak melakukan apapun selain menghalangi rencana Yoichi. Kyosuke tidak tahu apa yang dia bicarakan karena dia bahkan tidak tahu apa rencana seniornya itu. Rencananya sangat sederhana. Suatu hari nanti dia ingin menjadi orang yang melampaui Iwako. Setelah melakukan itu, dia akan mengambil tempat Iwako sebagai salah satu Pentagram Saints. Kyosuke tidak mengerti mengapa dia memilih Iwako padahal ada Pentagram Saints lainnya. Tapi alasannya juga sederhana, karena Iwako adalah seorang Pentagram Saint dropout yang gagal dikeluarkan. Jika Yoichi berencana untuk menjadi salah satu dari mereka, maka masuk akal baginya untuk menargetkan yang terlemah. Dan setelah dia berhasil menjadi salah satu dari mereka, maka dia akan mendapatkan hak untuk menguasai dunia. Kyosuke sama sekali tidak terkesan dengan rencana yang sederhana dan tidak menarik itu. Dia pikir Yoichi mungkin telah mengalahkan Iwako lebih dulu, tapi sepertinya kakak kelas itu hanya memiliki ambisi yang menyedihkan. Tidak perlu baginya merasa khawatir tentang seseorang yang tidak berarti mengambil posisinya sebagai orang yang akan membunuh Iwako. Kritik yang tidak diinginkan itu membuat Yoichi marah, dan dia menyerang Kyosuke dengan semangat baru, dan keduanya bentrok dengan pedang masing-masing. Yoichi hanya menginginkan kekuasaan, uang, dan wanita untuk bisa diakses dengan mudah dalam hidupnya. Dia menginginkan jenis kekuatan di mana tidak peduli seberapa banyak dia menginjak-injak orang lain, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Jika dia menjadi Pentagram Saint, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dan dia bahkan mungkin bisa mendapatkan kelemahan Sang Saintes dan mungkin mengklaimnya juga. Kyosuke bosan mendengar delusi dari lawannya yang gila kekuasaan ini, dan dia bersiap untuk mengakhiri pertempuran ini sekali dan untuk selamanya. Dengan satu sentuhan cepat pedangnya, dia membuat Yoichi terpental ke belakang, dan kekuatannya cukup kuat untuk mematahkan pedang seniornya itu. Terlebih lagi, berkat ocehan Yoichi yang tidak berarti, itu memberi Kyosuke cukup waktu untuk menyiapkan mantra sihir khusus. Yoichi gemetar ketakutan saat Kyosuke mendekat dan menyuruhnya menari. Kemudian, dia meletakkan telapak tangan dekat wajah Yoichi, menggunakan sihir void-nya untuk merapalkan absolute hipnosis, hipnosis mutlak. Mantra ini membutuhkan usaha untuk mematahkan semangat target terlebih dahulu, tetapi sekali diaktifkan, itu akan memungkinkan Kyosuke untuk memiliki kendali penuh atas kehendak lawannya. Dia memerintahkan Yoichi untuk bangun, dan dalam sekejap, dia bangkit berdiri seperti zombie. Sepertinya mantra itu berhasil dan dia berhasil mengendalikan Yoichi sepenuhnya. Kemudian dia memberikan perintah kepada pion barunya untuk fokus menyelesaikan misi Dungeon demi kepentingan kelas. Nanti, dia akan mendapatkan instruksi lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan. Terakhir, Kyosuke menyuruhnya kembali menggunakan nada bicara normalnya karena nadanya yang sekarang terlalu robotik. Dengan itu, Yoichi kembali, tetapi dia sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali Kyosuke. Saat pria itu pergi, Kyosuke melepaskan senyum licik sebelum berjalan pergi untuk kembali ke kelompoknya. Saat dia berjalan melewati Dungeon, dia ditemukan oleh Karen, yang telah mencarinya selama beberapa waktu. Dia mengkhawatirkannya karena dia tiba-tiba menghilang dari kelompok tanpa jejak. Kyosuke memasang senyum terbaiknya dan meminta maaf karena menghilang tiba-tiba. Dia memberitahunya bahwa dia hanya pergi untuk berbicara dengan Yoichi tentang sesuatu, yang membuat Karen terkejut karena dia tidak tahu bahwa Kyosuke dan Yoichi begitu dekat, dan dia bertanya apa yang mereka bicarakan. Dia memberitahunya bahwa mereka hanya berbicara tentang bagaimana mewujudkan impian mereka dan dia mendapat saran yang bagus. Sarannya sangat hebat sehingga salah satu mimpinya telah menjadi kenyataan. Percakapan mereka terputus oleh sekelompok siswa yang meninggalkan Dungeon. Kelas khusus akan segera berakhir dan semua siswa harus melapor kembali ke kelompok sebelum mereka pergi. Karen berbalik untuk kembali ke kelompok dan menyuruh Kyosuke untuk mengikutinya. Segalanya berjalan sesuai rencananya dan sekarang dia telah berhasil mendapatkan pion yang tidak akan pernah dicurigai oleh Iwako. Yoichi kembali untuk memberikan laporan kemajuan tentang bagaimana penyelidikannya terhadap orang yang menyerang pemburu pemula. Dia memberitahu Iwako bahwa siswa yang menyerang pemburu pemula sebenarnya adalah siswa dengan atribut unik seperti yang dia duga. Siswa tersebut adalah Kyosuke, dan dia adalah siswa tahun pertama dengan atribut void. Yoichi mengklaim bahwa dia menyandera Kyosuke di lokasi penyiksaan biasa dan dia juga sedang menginterogasi anak kelas 1 itu untuk menggali informasi. Begitulah cara siswa itu mengaku menggunakan sihir multi-atribut. Hal itu menarik perhatian Iwako, dan dia bertanya apa yang dimaksud Yoichi dengan sihir multi-atribut. Detail pastinya masih belum diketahui, namun Yoichi meminta waktu tambahan untuk mencari tahu rahasia tersembunyi apa yang dimiliki Kyosuke. Selain itu, sudah cukup lama sejak sang kepala sekolah turun tangan langsung menangani korban-korban mereka. Yoichi bertanya kepada Iwako apakah dia ingin memimpin penyiksaan dan interogasi siswa tersebut. Hal semacam ini biasanya bukan sesuatu yang dipedulikan oleh Hyo, tapi sekali-sekali tidak ada buruknya bagi dia. Sudah lama sejak terakhir kali dia menyiksa seseorang, dan ini akan menjadi kesempatan bagus untuk membalas bocah itu dengan murah hati atas semua masalah yang telah dia timbulkan baik kepada kepala sekolah maupun Yoichi. Saat keduanya berdiskusi, ponsel Iwako berdering. Dia menyuruh Yoichi pergi,
meyakinkannya bahwa dia akan pergi ke gudang nanti untuk mengurusnya sendiri. Kemudian pria itu menjawab telepon dan disambut oleh suara wanita yang mengejek di seberang sana. Wanita itu menyapanya dan berterima kasih karena telah memilih perusahaannya dalam lelang material hari sebelumnya. Iwako tidak siap mendengar nada sok wanita itu dan menyuruhnya berhenti berakting. Orang di seberang telepon adalah salah satu dari Pentagram Saints dan CEO dari perusahaan Lai saat ini, Lelai Ruaki. Lelai berhenti berakting seperti yang diminta dan mengingatkannya bahwa mereka berdua adalah mitra karena mereka berbagi subsidi pemerintah yang menggiurkan. Iwako masih tidak berminat dengan ejekannya yang menjengkelkan dan mencoba mengakhiri percakapan dengan mengatakan bahwa dia sedang sibuk sekarang dan mereka bisa bicara di lain hari. Lelai bertanya urusan apa yang mungkin dia miliki, mengingat dia punya pekerjaan mudah sebagai penguasa akademi yang terus-menerus mengisi sakunya. Iwako menceritakan tentang Kyosuke dan atribut Void-nya, dan itu menarik minat Lelai. Lelai mengenal atribut Void sebagai atribut yang tidak berguna dan bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Io dengan produk gagal, seperti itu. Iwako setuju bahwa atribut Void tidak layak dikhawatirkan, namun dia juga mengingatkan bahwa apapun bisa terjadi karena atribut Void tetaplah atribut yang unik. Jelas bagi Lelai bahwa Iwako masih memikirkan sihir atribut waktu milik Koiro Masado. Sang kepala sekolah tidak suka mendengar nama pria itu dan membentaknya begitu keras hingga Lelai harus menjauhkan ponsel dari telinganya karena volumenya. Iwako masih pemarah seperti biasanya setiap kali Masado disebutkan, tapi Lelai tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula, begitu Masado membangkitkan kekuatan atribut waktunya, keseimbangan kekuatan di antara para petualang bergeser sepenuhnya. Karena dia sudah menyampaikan apa yang perlu dikatakan, Lelai memutuskan untuk mengakhiri panggilan dan memberitahu bahwa dia akan menghubunginya nanti. Iwako membanting gagang telepon ke meja segera setelah panggilan terputus. Dia tidak suka berbicara dengannya, dan dia terutama tidak suka mendengar nama mantan pemimpin mereka. Mendengarnya saja sudah membuatnya emosi, dan sepertinya sekarang adalah saat yang tepat baginya untuk meluapkan semua amarahnya. Iwako menuju ke sebuah gudang terpencil di hutan tempat dia dan Yoichi biasanya melakukan metode penyiksaan pada korban mereka. Saat dia berjalan menuju pintu besar, dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menyiksa siswa itu. Membayangkan berbagai metode penyiksaan di kepalanya, dia tidak bisa meluapkan semua amarahnya pada Masado, jadi dia akan menumpahkannya pada Kyosuke sebagai gantinya. Pintu terbuka menunjukkan gudang yang kosong, baik Kyosuke maupun Yoichi tidak ada di sana. Saat Iwako mencoba mencari tahu apa yang terjadi, Yoichi muncul dari belakang dengan pedang terhunus dan membidik langsung ke wajah Iwako. Sang kepala sekolah bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia menangkap pedang itu di antara dua jarinya. Jika Yoichi berpikir serangan seperti itu akan mendarat, dia pasti sangat meremehkan kepala sekolahnya. Iwako mengumpulkan energi di tangannya, siap memberi pelajaran pada Yoichi. Jika dia kesal karena penyebutan Masado tadi, maka serangan remeh ini telah membuatnya gila karena amarah. Dia melilit Yoichi dengan rantai sihir dan menahannya dalam posisi terbalik. Kemudian dia menendang bawahannya itu dengan mudah, mengirimnya jatuh ke tanah dengan rintihan kesakitan. Jelas, Yoichi membuat pilihan yang salah di sini dengan menantang Iwako tanpa mengakui perbedaan kekuatan mereka. Sekarang saatnya bagi Iwako untuk menghancurkannya dan memusnahkan semua keinginan bodohnya. Sebelum dia bisa mulai memberi pelajaran pada Yoichi, sebuah suara tegas berbicara di belakangnya dan menertawakan fakta bahwa Iwako masih tetap bodoh. Kepala sekolah menoleh ke arah suara itu dan melihat Kyosuke berjalan dengan tenang keluar dari gudang. Dia terus mencaci maki Iwako, menunjukkan kegemarannya bersujud di hadapan yang kuat dan mengeksploitasi yang lemah. Pria tua itu masih tetap serakah dan bodoh seperti biasanya. Iwako masih belum menyadari dengan siapa dia berbicara dan mencoba mengingatkan siswa itu bahwa dia sedang berbicara dengan kepala sekolah akademi. Tetapi Kyosuke tidak berhenti bicara. Dia menunjukkan fakta bahwa Iwako adalah seorang munafik karena jika ada orang yang telah menghancurkan diri sendiri dengan keinginan egois mereka, itu pastilah dia. Itu adalah tetes terakhir bagi Iwako dan dia menuntut agar Kyosuke memberikan nomor siswanya agar dia bisa dikeluarkan. Kyosuke tersenyum melihat bagaimana Iwako masih belum menyadari siapa dia sebenarnya. Dia telah bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini dan sekarang akhirnya tiba saatnya dia dan Io mengobrol berdua. Iwako masih tidak tahu dengan siapa dia berbicara, tapi sekarang dia yakin bahwa dia perlu memberi Kyosuke pelajaran hebat untuk membuktikan betapa besarnya perbedaan kekuatan mereka. Dia memulai serangan dengan sihir atribut tanah tingkat lanjut, menciptakan tinju raksasa dari batu untuk menghancurkan Kyosuke dalam satu pukulan. Biasanya, tidak mungkin ada siswa yang bisa menghindari serangan seperti itu. Dia mengirim tinju itu terbang ke arah Kyosuke, yang tidak bereaksi, dan tampak seperti dia akan menerima beban penuh dari serangan tersebut. Serangan mendarat dan Iwako mulai tertawa liar, mengira Kyosuke telah dikalahkan dengan mudah. Inilah yang terjadi ketika siswa biasa mencoba menentangnya. Asap menipis dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Gudang itu hancur total tanpa sisa. Iwako mulai berpikir bahwa dia pergi terlalu jauh karena dia menghancurkan gudang tersebut dan sekarang harus memikirkan tempat baru untuk menyiksa orang lain. Dia bahkan tidak sempat mencari tahu siapa Kyosuke sebenarnya, tapi setidaknya dia bisa menunggu untuk melihatnya mati. Begitu dia merasa pekerjaannya selesai, dia berbalik untuk pergi, tetapi kemudian melihat Kyosuke berdiri di depannya, benar-benar tidak tersentuh.
Karakter utama kita berjalan dengan tenang keluar dari puing-puing dan mengingatkan Iwako bahwa dia hanya ingin mengobrol sedikit dan bukan kekerasan. Sang kepala sekolah nyaris tidak percaya bahwa seorang siswa biasa terkena sihir tingkat lanjutnya, namun tetap berhasil keluar darinya tanpa luka sedikitpun. Belum pernah ada siswa sekuat itu sebelumnya. Sekarang Iwako tidak hanya penasaran, dia marah besar, dan dia menuntut untuk tahu siapa Kyosuke sebenarnya. Kyosuke tersenyum dan bertanya kepada Iwako apakah dia masih belum tahu siapa dia setelah sekian lama. Iwako tetap tidak tahu dan menyuruh siswa itu berhenti bermain-main dan segera mengungkapkan namanya. Kyosuke tersenyum dan bertanya sekali lagi apakah dia benar-benar melupakannya. Saat itulah Hyo akhirnya menyadari dari cara bicara dan tingkah lakunya bahwa siswa ini terlihat dan terdengar sangat mirip dengan Masado. Pria tua itu mulai mundur ketakutan, tidak percaya bahwa Masado bisa kembali. Lagi pula, pria itu pasti sudah mati dan dia telah memastikannya dengan mengunci portal. Dia mulai berpikir bahwa semua ini pasti semacam akting memuakan yang dilakukan oleh Kyosuke dan dia menyuruh siswa itu menghentikan sandiwara tersebut. Kyosuke mungkin baru saja melihat segmen berita tentang Masado baru-baru ini dan mencoba memerankan karakter agar terlihat mengintimidasi. Itulah satu-satunya penjelasan karena sejauh yang dia tahu, Masado Koichiro sudah mati. Dengan itu, Iwako mengumpulkan sihir angin di tangannya dan mengumpulkan sihir tanah di sekelilingnya saat dia bersiap untuk melepaskan serangan berat lainnya. Kyosuke menghela napas kecewa melihat betapa sedikitnya perubahan pada diri Iwako. Dia selalu seperti ini, dia menjalani hidupnya hanya dengan mempercayai apa yang nyaman baginya sambil mengabaikan apa yang tidak. Iwako bosan mendengar ceramah Kyosuke dan terus mengisi serangan sihirnya. Dia memperingatkan Kyosuke bahwa jika dia terus mendekat maka dia akan terkena ledakan penuh sihirnya. Kyosuke terus berjalan maju sambil mengisi ledakan sihirnya sendiri. Dia telah mengetahui motif pria itu sekarang. Iwako terbuai oleh kata-kata manis orang-orang di sekitarnya dan itulah sebabnya dia akhirnya mengkhianati Masado. Menyebut namanya tampaknya menjadi pemicu terakhir bagi Iwako saat dia melemparkan serangan sihir yang terisi penuh ke arah sang siswa. Kyosuke membalas dengan ledakan sihir api, menetralkan serangan itu sepenuhnya dengan satu sapuan tangannya. Udara menjadi bersih saat kedua mantra mereka menghilang, meninggalkan Iwako dalam keadaan terkejut total karena seorang siswa dapat menangkis mantranya. Terlebih lagi, dia menangkis mantra itu dengan teknik yang sama persis dengan yang digunakan Masado untuk mengalahkan monster terakhir selama bencana gerbang 20 tahun yang lalu. Tidak ada cara baginya untuk menyangkalnya lagi. Jelas bahwa ini benar-benar Masado yang entah bagaimana kembali untuk membalas dendam. Iwako jatuh berlutut saat dia mulai mengingat semuanya. Dia yakin bahwa mereka menyegelnya di dalam penjara bawah tanah dan Masado seharusnya sudah mati, tetapi sepertinya dia entah bagaimana selamat. Kyosuke meyakinkannya bahwa dia benar-benar tersegel dan terjebak, dan dia dilemparkan ke kedalaman keputusasaan. Iwako akhirnya menerima bahwa ini benar-benar Masado yang berdiri di depannya, dan Kyosuke mendekati kepala sekolahnya dengan senyum, tampak senang karena Iwako akhirnya mengingatnya. Iwako begitu terkejut hingga dia harus bertanya lagi apakah Kyosuke benar-benar Masado Koichiro yang sudah mati. Sang kepala sekolah tidak menunggu jawaban dan bangkit untuk menantangnya lagi. Dia baru saja tidak bisa percaya ini benar-benar Masado. Pria itu mati lebih dari 2 dekade lalu dan jika dia ada di sini, itu berarti dia entah bagaimana kembali ke dunia ini. Kemudian dia mulai mengisi mantra lain, kali ini untuk menjatuhkan Kyosuke selamanya. Dia menembakkan lebih banyak serangan sihir berbasis angin ke arah siswa tersebut dan Kyosuke dengan mudah melangkah mundur, menghindari serangan itu sepenuhnya. Tapi Iyo tidak memberinya waktu untuk beristirahat dan mengirim tinju batu besar lainnya menghujamnya. Kyosuke masih berhasil menghindar dengan tenang tanpa urgensi yang serius. Pada titik ini, Iwako semakin marah karena seorang bocah ingusan berhasil menghindari semua serangannya dengan sempurna tanpa berkeringat. Dia harus mendapatkan keunggulan sesegera mungkin karena bukan hanya pertarungan yang dipertaruhkan, tetapi juga harga dirinya. Dia adalah non-kombatan selama waktunya sebagai Golden Seeker. Dan bahkan sampai sekarang, para Pentagram Saints lainnya mengejeknya karena betapa pengecutnya dia dulu. Namun dia tidak membiarkan ejekan mereka menjatuhkannya. Dia telah memastikan untuk membuktikan bahwa dia tidak lemah berkali-kali. Dan baru-baru ini, dia telah mengembangkan sesuatu yang pasti akan menunjukkan kekuatan aslinya. Iwako mengangkat tangannya dan mengumpulkan sihir angin serta tanah di sekelilingnya, menyebabkan area di sekitarnya menjadi gelap saat sihir berputar di sekelilingnya. Mantra yang dia persiapkan ini adalah teknik rahasia yang butuh 20 tahun untuk diciptakan. Lebih banyak batu dan angin berkumpul di udara dan berputar di sekelilingnya, membangun serangan yang menghancurkan. Ini adalah produk dari dedikasinya mempelajari cara menggunakan sihir angin dan tanah secara ganda pada saat yang sama. Begitu mantra diaktifkan sepenuhnya, dia mengirimkannya terbang ke arah Kyosuke sekaligus. Beberapa tembakan angin dan batu yang kuat terbang dari telapak tangannya langsung ke arah MC kita dan mereka membelah udara sebelum menghantam tanah dan menyebabkan ledakan besar yang melalap Kyosuke sepenuhnya. Pusaran sihir yang besar mereda dan Iwako mengambil napas sejenak. Ini adalah mantra sihir terkuatnya dan jelas membutuhkan banyak energi darinya untuk merapalnya. Debu mulai mengendap dan sekali lagi tidak ada tanda-tanda Kyosuke dimanapun di dalam puing-puing. Sepertinya Iwako berhasil menang kali ini. Kyosuke tidak membalas, yang berarti dia kemungkinan besar telah dihabisi oleh mantra kuat tersebut. Iwako meledak dalam tawa,
Senang karena dia berhasil menjatuhkan Masato Koichiro yang agung sendirian. Dia mulai mengejek pria yang dianggapnya sudah mati itu, bertanya apakah dia benar-benar berpikir bahwa setelah 20 tahun, dia akan tetap menjadi pengecut yang sama seperti dulu di masa Golden Shakers. Tidak peduli seberapa kuat atribut waktu Masato, itu semua ada di masa lalu. Dan sekarang Iwako adalah orang yang menang. Dulu, ketika pertempuran besar terjadi dan Golden Shakers keluar untuk menyelamatkan dunia, yang bisa dilakukan Io hanyalah bersembunyi dan mengumpulkan rampasan, loot drops, untuk tim. Tapi waktu itu sudah 2 dekade yang lalu, dan Iwako bukan orang yang sama lagi. Dia mengejek Kyosuke karena meremehkan kekuatannya dan lupa bahwa setelah 20 tahun, kekuatan seseorang pasti akan meningkat seiring waktu. Adalah hal yang wajar jika dia menjadi lebih kuat. Sekarang dia memiliki prestasi akhirnya menjatuhkan Koichiro, dia akan memastikan Pentagram Saints lainnya tidak bertingkah tinggi lagi. Sekarang dia akan memulai pemerintahannya sebagai yang terkuat di antara para Pentagram Saints. Sebuah suara memotong ocehan delusinya dan bertanya apakah dia sudah selesai. Kyosuke keluar dari debu tanpa luka sedikit pun dan menyeka kotoran dari tubuhnya. Setelah menerima begitu banyak serangan, entah bagaimana dia sama sekali tidak terluka. Kyosuke, di sisi lain, setidaknya sedikit terkesan bahwa Iwako telah mampu menggunakan sihir yang begitu kuat. Itu memang sudah sewajarnya diharapkan dari seorang pahlawan era ini. Tapi sekarang setelah dia membiarkan Iwako bersenang-senang, giliran Kyosuke untuk meluapkan amarahnya tanpa menahan diri. Iwako akhirnya memahami perbedaan kekuatan di antara mereka dan menyadari bahwa orang yang dia hadapi sekarang adalah seorang monster. Tapi dia tidak bisa mundur sekarang, terutama setelah dia bekerja keras untuk sampai di posisinya saat ini. Dia tidak akan membiarkan Masato datang dan mengacaukan semua yang telah dia bangun dengan susah payah. Iwako terus menekan serangan, menggunakan tinju tanah lain untuk mencoba menangkap Kyosuke, tetapi MC kita tidak bereaksi terhadap iterasi lain dari serangan repetitif yang sama. Tangan itu menghujam Kyosuke dan membanting menutup, tetapi dia dengan mudah dapat melarutkan sihir tanah tersebut dengan air. Sekali lagi, seluruh pertarungan ini hanyalah Iwako yang menggonggong keras sementara Kyosuke menunggunya selesai dan kelelahan. Tidak ada serangannya yang akan cukup untuk mengalahkan MC kita. Dan pada titik ini, dia hanya membuang-buang waktu. Meskipun begitu, dia tetap membuang energinya dengan melepaskan serangan sihir dalam jumlah tak terbatas pada Kyosuke. Bahkan saat siswa tersebut terus menghindar dan menangkis semuanya dengan mudah. Pada titik ini, dia hanya mati-matian mencoba menjauhkan MC kita karena rasa takut. Tapi Kyosuke sudah cukup dengan pertarungan ini. Dia menggunakan satu serangan bersih untuk membelokkan semua sihir menjauh sebelum serangan itu bisa mencapainya. Kemudian dia menggunakan serangan angin lain untuk mendorong Iwako mundur, menyebabkannya menghantam pohon. Sebelum pria tua itu bisa bangun, Kyosuke mendekat dengan tinju yang diperkuat api, siap untuk menjatuhkan pria itu sekali dan untuk selamanya. Iwako, menyadari bahwa tidak ada tempat lain untuk pergi, meringkuk di depan Kyosuke, mati-matian memohon pengampunan. Kyosuke menghentikan tinju apinya sejenak saat pria itu terus bersujud di depannya. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi 20 tahun yang lalu dan terus memohon nyawanya. Meskipun dia tampak menyesal di luar, dia mengandalkan empati dan kebaikan Kyosuke yang meluap-luap untuk melepaskannya. Jika dia memohon cukup keras, maka pastilah Kyosuke akan membiarkannya pergi dengan kepala masih utuh. Tapi MC kita hanya menyuruhnya diam. Dia bisa melihat melalui tipu muslihat pria tua itu dan tahu bahwa ini adalah metode yang sama yang mereka gunakan untuk menjebaknya dulu. Tidak mungkin dia akan membiarkan apa yang terjadi terakhir kali terulang lagi. Sepertinya Kyosuke sudah melampaui batas permohonan, dan dia bersiap untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat dengan menyalakan kembali tinju apinya. Iwako bangkit dan terus memohon, mengingatkan Kyosuke bahwa mereka dulu adalah teman, tapi itu sudah terlambat. MC kita mengatakan bahwa dia tidak lagi memiliki hak untuk memanggilnya teman. Sekarang dia telah menjadi iblis pembalas dendam. Kemudian tanpa ragu, dia menghantamkan tinju apinya ke wajah pria itu dan melanjutkannya dengan beberapa serangan intensitas tinggi, menghajar pria itu secara brutal hingga hampir mati. Saat Iwako mulai kehilangan kesadaran, dia mulai menyadari bahwa dia seharusnya tidak pernah berurusan dengan Masato Koichiro sejak awal. Kyosuke melepaskan satu pukulan terakhir yang kuat, mengirim pria itu terbang ke belakang dan membuatnya pingsan. Meskipun dihajar habis-habisan, dia memastikan untuk tidak membunuh Iwako. Lagi pula, dia masih memiliki beberapa pertanyaan untuk pria itu. Pertanyaan-pertanyaan itu harus menunggu, karena pria itu benar-benar pingsan dan tidak mampu berbicara. Setelah beberapa saat, Io bangun dan melihat Kyosuke menjulang di atasnya. Pria itu segera berteriak dan melompat mundur ketakutan sebelum kembali memohon untuk tidak dibunuh. Kyosuke menyuruhnya tenang, meyakinkannya bahwa dia belum akan mati. Tapi sebagai gantinya, ada beberapa pertanyaan yang butuh jawaban. Kyosuke merogoh saku pria itu dan mengeluarkan ponselnya. Hal pertama yang dia butuhkan adalah informasi tentang Pentagram Saint Lelai Ruaki. Iwako mencoba meraih ponselnya, tetapi Kyosuke menjauhkannya. Dia memeriksa log panggilan, dan menurut riwayatnya, dia berbicara dengan Lelai baru saja hari ini. Kyosuke menuntut untuk tahu apa yang mereka bicarakan. Mengetahui sepenuhnya bahwa dia kemungkinan besar akan mati jika tidak bekerja sama,
Iwako mengaku dan mengungkapkan bahwa Lelai seharusnya datang ke Jepang dalam 3 hari dan dia ingin berbicara tentang kunjungannya yang akan datang. Kyosuke tersenyum mendengar informasi itu. Dalam 3 hari, salah satu targetnya akan datang langsung kepadanya. Itu membuat segalanya jauh lebih mudah dan membantunya memutuskan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dengan itu, dia melemparkan ponsel kembali ke Iwako dan memerintahkannya untuk memperlakukan Lelai secara normal untuk saat ini. Namun, dia juga memperingatkan pria itu untuk tidak mengungkapkan apapun tentang identitasnya. Kyosuke menempatkan mantra khusus pada jantung Iwako saat dia tidak sadar. Mantra itu akan memungkinkan Kyosuke untuk memantaunya, dan jika dia memberitahu Lelai siapa dia, maka dalam sekejap, jantung Iwako akan meledak dalam api. Hal itu menyebabkan pria tua itu membeku dalam kepanikan saat otaknya berjuang memproses informasi tersebut. Tanpa ada lagi yang perlu dikatakan, Kyosuke pergi, mendorong Iwako untuk memastikan dia menepati janjinya. Sebenarnya Kyosuke tidak benar-benar menggunakan sihir semacam itu, tapi mengetahui betapa pengecutnya Iwako, gertakan seperti ini akan berhasil sama baiknya dengan benar-benar memasang mantra padanya. Dia tidak ingin menggunakan hipnosis mutlak pada Iwako karena dia ingin pria itu berada dalam keputusasaan total sambil tetap mempertahankan kesadaran dirinya. 3 hari berlalu dan sebuah penerbangan yang tidak mencolok sedang dalam perjalanan menuju Jepang. Lelai Ruaki berada di penerbangan ini dan dia menatap keluar jendela dengan bosan saat salah satu pengawalnya memberitahu bahwa mereka hampir sampai. Pramugari pergi ke belakang untuk mengumumkan kepada penumpang bahwa pesawat akan segera tiba di Jepang. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia berteriak ke mikrofon saat sesuatu terjadi padanya. Sekelompok pria bersenjata membajak pesawat dan mereka menahan pramugari di bawah todongan senjata. Salah satu pria mengarahkan senjatanya ke arah sekelompok warga sipil yang tidak bersenjata dan memerintahkan mereka semua untuk tiarap di lantai. Lelai Ruaki bangkit tanpa ragu saat orang-orang itu terus berteriak dan dia berjalan menuju bagian belakang pesawat. Kemudian dalam sekejap, dia melesat ke depan salah satu pria dan mencengkeram kerahnya, menggunakan sihir untuk membantingnya ke lantai sebelum dia sempat bereaksi. Dengan satu orang lumpuh, dia berlari ke arah pria lain yang menyandera pramugari dan menjatuhkannya dengan serangan telapak tangan cepat ke wajah. Dalam hitungan detik, kedua penjahat itu tidak berdaya dan para penumpang mendongak melihat Lelai Ruaki berdiri di atas tubuh mereka yang pingsan. Pesawat mendarat tanpa kecelakaan lebih lanjut dan para penjahat dikawal pergi oleh penegak hukum. Pemilik bandara tiba secara pribadi untuk berterima kasih kepada Lelai atas upayanya dalam menangani para penjahat dengan cepat dan diam-diam. Lelai hanya senang bahwa dia secara kebetulan berada di pesawat yang sama dengan para pembajak sehingga dia bisa berada di sana untuk menghentikan mereka. Berkat itu, mereka terhindar dari reputasi pesawat yang tercoreng. Namun, yang lebih penting baginya, tampaknya para penjahat itu menggunakan jenis senjata khusus yang tidak terdeteksi oleh detektor. Baru-baru ini, banyak kelompok bersenjata menggunakan perlengkapan yang terbuat dari bahan-bahan yang mereka dapatkan dari Dungeon. Itulah sebabnya Lelai berencana memberikan stafnya perlengkapan pertahanan diri khusus tersebut. Ia meletakkan tangannya di bahu pemilik bandara dan secara langsung mengatakan bahwa ia menginginkan perlengkapan yang digunakan oleh bandara miliknya. Segera memahami apa yang diinginkan Lelai, sang pemilik menundukkan kepala dan meyakinkannya bahwa ia akan memastikan hal itu terjadi. Begitu mereka berada di dalam bandara dan jauh dari jangkauan telinga penguping, Lei melakukan panggilan telepon dan menyuruh orang-orang di seberang sana untuk melepaskan para pembajak. Ternyata, dialah yang menanam para pembajak itu agar dia bisa melumpuhkan mereka dan tampil sebagai pahlawan. Dengan melakukan itu, dia berhasil mengamankan kesepakatan dengan pemilik bandara dan bahkan mendapatkan publisitas tambahan. Saat dia meninggalkan bandara, sekelompok penggemar yang memuja sudah menunggu untuk memberikan cinta mereka. Mereka semua melihatnya sebagai pahlawan, Le Roxy, dan dia tersenyum serta melambai kembali kepada mereka. Dia sampai di Akademi Pelatihan Petualang Tokugo dan menuju kantor Iwako untuk mendiskusikan bisnis. Dia masih penasaran dengan siswa beratribut Void yang disebutkan Iwako sebelumnya melalui telepon. Dia ingin tahu apakah ada kemajuan dalam penyelidikan siswa tersebut. Iwako gagap sejenak, tetapi mengaku bahwa semuanya hanyalah alarm palsu. Perban dan luka di wajah Iwako tidak dipedulikan oleh Lelai, dan dia tidak menanyakannya. Sebaliknya, dia langsung ke inti diskusi setelah mengonfirmasi bahwa siswa atribut Void itu hanya membuang-buang waktu. Iwako masih ketakutan dengan mantra yang diklaim Kyosuke telah dipasang di jantungnya, dan dia mati-matian berusaha tampil normal agar tidak menarik kecurigaan dari Lelai. Lelai meletakkan cangkirnya dan masuk ke poin utama yaitu obat baru yang sedang dikembangkan perusahaannya. Mereka perlu memilih siapa, kelinci percobaan, berikutnya untuk eksperimen, dan dia ingin memanfaatkan para siswa di akademi tersebut. Kyosuke mendengarkan seluruh percakapan itu melalui alat pendengar yang terhubung ke ruangan tersebut. Dia merasa jijik dengan hal-hal yang didengarnya, dan itu semakin memantapkan keputusannya. Orang berikutnya yang akan merasakan keputusasaan dari balas dendamnya adalah Lelai Ruaki. Di rumahnya, Kyosuke menonton berita sambil memikirkan rencananya. Berita itu membahas tentang Lelai Ruaki yang baru saja tiba di Jepang dan memujinya karena telah menangani para pembajak pesawat. Kyosuke terlalu fokus pada rencananya untuk peduli pada segmen berita itu. Lelai Ruaki adalah salah satu orang yang mengkhianatinya 20 tahun lalu. Dari riset yang ia kumpulkan,
Ia mengetahui bahwa Lelai memproduksi senjata unik menggunakan material dari Dungeon dan telah meraup kekayaan dari sana. Namun, menilai dari percakapan dengan Iwako, kemungkinan besar dia menggunakan sekolah dan para siswa untuk melakukan hal-hal buruk. Di permukaan, dia mencitrakan dirinya sebagai pahlawan, tetapi di balik layar, dia memanfaatkan orang lain. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan oleh Kyosuke begitu saja. Dia berangkat ke sekolah sambil mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan. Mengatakan ingin membalas dendam pada Lelai Roxy adalah satu hal, tetapi dia belum tahu cara memulainya. Keamanan sekolah menjadi jauh lebih ketat sejak Lelai Roxy terlibat. Jadi, untuk saat ini, yang bisa dia lakukan adalah menyelidiki situasi dan mencari celah. Saat berjalan di koridor, Asahi datang menyapanya. Asahi memperhatikan bahwa Kyosuke sedang membaca artikel tentang Lelai Roxy dan tidak menyembunyikan kekagumannya pada wanita itu. Dalam pembicaraan mereka, Asahi menyebutkan tentang ular besar Chang'an, Great Snake of Chang'an, yang sangat populer. Itu adalah klan yang diciptakan oleh Lei, dan memiliki banyak anggota kuat. Kemungkinan besar pria berjas hitam yang menjaga Lei sebelumnya juga berasal dari klan tersebut. Banyak siswa sekolah berencana untuk bergabung dengan klan itu atau organisasi militer. Asahi bertanya apa rencana Kyosuke. Awalnya, dia ingin mengatakan tidak tertarik, tetapi kemudian dia menyadari bahwa menggunakan klan tersebut bisa menjadi cara sempurna untuk mendekati Lei. Dia mengambil keputusan dan berterima kasih kepada Asahi karena telah membantunya menemukan jalan. Asahi tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi merasa senang bisa membantu. Di kantor Iwako, sang kepala sekolah sedang mengurus urusan bisnis ketika teleponnya berdering, membuatnya terlonjak ketakutan. Itu adalah Kyosuke. Kyosuke meminta bantuan dari Iwako terkait saat berikutnya Lei menghubunginya. Sementara itu, di laboratorium penelitian yang aman, pria-pria berjubah lab berjalan berkeliling sementara seorang siswa berlutut di tanah, dirantai dan terlihat sangat menderita. Pintu lab terbuka dan Lelai Roxy masuk, mengejek anak itu dan menanyakan kabarnya. Siswa itu memohon agar mereka berhenti menyuntikkan obat aneh ke tubuhnya, karena jika dilanjutkan, dia pasti akan mati. Lelai Roxy menendangnya hingga tersungkur dan menyuruhnya berhenti mengeluh. Lagi pula, jika uji coba obat itu berhasil, dia akan menjadi jauh lebih kuat, dan yang harus dia lakukan hanyalah terus menjadi tikus lab kecil bagi mereka. Dia menjentikan jari, dan dua peneliti menyuntikkan dosis obat aneh lainnya. Siswa itu mencoba memohon dan menjauh, tetapi begitu obat masuk ke sistemnya, dia mulai mengerang dan berteriak sebelum akhirnya terdiam. Tampaknya kali ini obat tersebut menyebabkan dia kehilangan kemampuan bahasa. Sepertinya jika subjek tes tidak memiliki setidaknya sedikit keahlian sihir, maka obat itu tidak akan bekerja. Mereka masih perlu mengumpulkan lebih banyak data, dan untuk itu, mereka butuh lebih banyak subjek tes. Untuk melakukan ini, mereka akan mengadakan rekrutmen untuk klan Great Snake of Chang'an, padahal itu adalah cara terselubung untuk mengumpulkan orang-orang kuat sebagai subjek tes. Dia menelepon Iwako untuk menanyakan apakah dia ingat diskusi mereka tentang subjek tes. Sekarang, dia butuh seseorang yang ahli dalam sihir, dan dia ingin Iwako memilihkan beberapa siswa dari akademi. Iwako justru memberi ide untuk mengadakan seleksi di akademi. Dengan begitu, mereka bisa langsung menemukan orang yang terampil dan membawa mereka masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Lelai Ruaki senang dengan ide tersebut dan mulai merencanakan seleksi segera. Sementara itu, Iwako mengakhiri panggilan dengan napas lega. Dia telah melakukan apa yang diminta Kyosuke. Sekarang bola ada di tangan protagonis kita. Keesokan harinya, salah satu pengawal Lelai mengumumkan kepada para siswa bahwa Great Snake of Chang'an akan mengadakan ujian seleksi untuk mencari rekrutan baru. Para siswa bersemangat, tetapi Kyosuke hanya tersenyum puas. Tampaknya jalan untuk mendekati Lei akhirnya muncul. Para siswa berkumpul di lapangan olahraga sekolah. Pengawal pribadi Lelai memberikan penjelasan tentang aturan ujian. Kyosuke memutuskan bahwa dia harus lulus seleksi ini. Pendekatannya kali ini harus berbeda. Jika sebelumnya dia mencoba tidak menarik perhatian, kali ini dia harus menarik perhatian tangan kanan Lei, yang Shinyu, serta penguji lainnya. Untuk melakukan itu, dia memutuskan untuk sedikit memamerkan kekuatannya. Setelah pengumuman awal, Kyosuke menunggu di area tempat duduk. Asahi datang menemuinya dan mengungkapkan bahwa dia juga berencana mengikuti ujian, yang membuat Kyosuke sedikit tidak senang karena dia tidak ingin Asahi terlibat dalam kekacauan ini. Asahi tahu dia tidak sekuat siswa lain, tetapi dia punya alasan sendiri untuk bergabung. Ujian dimulai dengan tes untuk mengukur kekuatan sihir menggunakan sebuah bola kristal. Siswa harus menyentuh bola tersebut dan mengalirkan kekuatan sihir mereka. Kelompok pertama tidak mengesankan bagi penguji. Kemudian tiba giliran Kyosuke. Penguji tidak berharap banyak pada pengguna atribut Void level 30. Namun Kyosuke melepaskan kekuatan sihir masif yang menyebabkan bola itu bersinar sangat terang hingga menyilaukan semua orang. Kyosuke dengan tenang berjalan pergi saat penguji memberinya nilai S. Berikutnya adalah tes keterampilan sihir. Kyosuke menciptakan gumpalan tanah, diikuti bola air, lalu bola api, petir, dan udara, serta berhasil mempertahankan semuanya secara bersamaan. Itu adalah pencapaian yang belum pernah dilihat sebelumnya, menguasai semua atribut dasar sekaligus. Itulah kekuatan atribut Void yang selama ini diejek. Asahi mengucapkan selamat padanya, lalu tibalah giliran Asahi.
Dia melangkah ke arah tanaman yang sudah mati dan meranggas, lalu merapal sihir cahaya yang seketika menghidupkan kembali tanaman tersebut. Siswa lain menertawakannya, menganggap sihir itu tidak berguna untuk bertarung. Namun, Kyosuke tahu nilai sebenarnya, Asahi memiliki atribut cahaya yang sangat langka. Sayangnya, Yang Shinu justru mencatat nama Asahi sebagai seseorang yang layak dicoba sebagai subjek tes. Tahap terakhir adalah duel 1 lawan 1 dengan penguji dari klan. Kyosuke berhadapan dengan penguji yang tampak paling tangguh. Penguji itu ingin menjatuhkan Kyosuke dalam satu serangan dengan sihir tanah, tetapi Kyosuke dengan mudah menepisnya dengan sihir angin dan mengirim serangan itu kembali. Sebelum penguji itu menyadari, Kyosuke sudah menghilang dan muncul di belakangnya dengan sebuah belati es tajam di tenggorokannya. Kyosuke dinyatakan sebagai pemenang. Yang Shinu tidak percaya ada siswa yang bisa mengalahkan anggotanya. Dia menelepon Lelai Ruaki untuk melaporkan hasil ujian dan menyebutkan tentang siswa berbakat dengan atribut Void. Mendengar itu, Lelai menyadari bahwa siswa tersebut kemungkinan besar adalah orang yang sama yang diselidiki Iwako. Dia merasa telah mendapatkan kelinci percobaan yang sangat menarik. Nama-nama yang lulus diumumkan, dan yang pertama adalah Asahi Kyosuke. Kyosuke menyeringai karena rencananya berjalan mulus. Namun, ia terkejut saat nama kedua yang lulus adalah Asahi Karin. Tampaknya Lei memang berencana menggunakan para siswa untuk konspirasi jahat. Beberapa hari kemudian, mereka yang lulus dibawa ke perusahaan Lei untuk pemeriksaan kecocokan. Kyosuke bertanya-tanya mengapa Asahi begitu ingin bergabung, dan Asahi menjelaskan bahwa ibunya sedang di rumah sakit dan dia tidak mampu membayar biayanya. Mendengar hal itu, motivasi Kyosuke untuk melindunginya semakin kuat. Mereka sampai di fasilitas pengujian di ruang bawah tanah. Tiba-tiba pintu ditutup rapat atas perintah Lei. MR yang menjelaskan bahwa mereka akan menyuntikkan obat baru yang dikembangkan dari bahan dungeon untuk meningkatkan kekuatan secara drastis. Sebuah video diputar menunjukkan subjek tes yang gagal dan menderita. Para siswa panik, tetapi MR yang bersiap menyuntik Asahi karena atribut cahayanya dianggap menarik untuk eksperimen. Kyosuke melangkah maju untuk melindungi Asahi. Pengawal mencoba menyerangnya, tetapi Kyosuke menjatuhkan mereka satu persatu dengan kecepatan cahaya. MR yang mulai berkeringat dingin melihat kekuatannya. Kyosuke dengan dingin mengatakan bahwa MR yang akan menjadi kelinci percobaan berikutnya. MR yang mencoba memprovokasi Kyosuke dengan mengatakan bahwa jika dia bergabung, dia bisa menjadi eksekutif di bawah Nona Lei. Namun, Kyosuke yang marah melepaskan energi sihirnya yang sangat besar, menyadari bahwa orang-orang ini hanyalah sampah yang melakukan eksperimen tidak manusiawi dan tidak peduli pada perasaan orang lain. MR yang kini merasa terdesak oleh tekanan luar biasa dari energi Kyosuke, tidak percaya bahwa seorang siswa bisa memiliki kekuatan seperti itu. Ia membuat jagoan kita semakin marah dan menyuruhnya diam karena orang seperti dia tidak pantas mendapatkan pengampunan. Tuan yang melonggarkan dasinya, memperingatkan bahwa jagoan kita akan menyesali keputusan ini, dan mulai menghimpun kekuatan. Sang protagonis menyadari bahwa ia menggunakan sihir penguatan tubuh. Dari pembukaannya, jelas bahwa sihir penguatan tubuh tersebut akan dipadukan dengan seni bela dirinya, sehingga akan sulit bagi protagonis untuk mengalahkannya. Tuan yang kemudian menantang pemuda kita untuk menyerang. Namun ia sendiri yang melancarkan serangan pertama dengan pukulan yang kuat. Tapi dengan sigap, pemuda kita menghindarinya dan pukulan itu mendarat di tanah, hingga retak di sekitarnya. Asahi gemetar saat melihat hasil dari pukulan tersebut. Tuan yang bangkit, tampak terkesan karena protagonis mampu menghindari pukulan itu. Sementara itu, protagonis mengamati bahwa sihir penguatan tubuhnya sangat kuat. Dengan begitu, lawan mulai melancarkan serangan lain, mendesak pahlawan kita untuk menghadapinya. Pemuda kita mulai berkonsentrasi dan mengubahnya menjadi sebuah gambaran, membuat Tuan yang bertanya-tanya apa yang sedang ia rencanakan. Sebelum pukulannya mendarat, sang pemuda membuka void, kehampaan, menghindarinya sepenuhnya, membuat Tuan yang sulit percaya bahwa seorang siswa biasa memiliki kekuatan yang sama dengannya, bahkan mungkin lebih kuat. Dengan seringai di wajahnya, pahlawan kita berterima kasih kepada Tuan yang atas sihir penguatan tubuhnya karena sekarang ia bisa menggunakannya. Akhirnya, jagoan kita menyerang balik dan mendaratkan tinjunya ke perut Tuan yang, membuatnya terpental ke udara. Si bajingan jahat itu tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi dan siapa sebenarnya protagonis di balik kedok seorang siswa. Sementara itu, jagoan kita berbalik ke arah Asahi, yang berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, sementara ia bertanya-tanya apakah Asahi baik-baik saja. Murid-murid yang jatuh mulai bangkit dan jagoan kita memberitahu mereka bahwa ia akan membukakan jalan serta mendesak mereka untuk segera keluar. Para murid bertanya-tanya kemana ia akan pergi. Jagoan kita menghancurkan dinding untuk membuat jalan sambil menjawab bahwa ia memiliki urusan yang harus diselesaikan. Di sisi lain, Nona Lei diberitahu tentang keadaan darurat tersebut. Ia dikabarkan bahwa Tuan yang telah dikalahkan oleh para murid dan mereka berhasil melarikan diri. Seketika, ia kembali melihat ponselnya di mana ia diberitahu bahwa seseorang yang sangat kuat sedang menuju ke arahnya. Mendengar itu, ia mulai berkeringat, tetapi sebelum ia sempat memproses apa yang terjadi, jagoan kita muncul di hadapannya. Ia mencoba mengonfrontasinya, tetapi dipotong di tengah kalimat. Dengan tenang, sang pemuda menjelaskan bahwa ia di sini hanya untuk satu alasan, yaitu untuk membalas apa yang telah ia lakukan 2 dekade lalu.
Mendengar tentang hutang dari 20 tahun yang lalu, ia menuntut penjelasan, yang dijawab sang pemuda dengan berjalan mendekat, mengatakan bahwa ia bisa mengejanya kata demi kata. Ia menceritakan bahwa sejak Dungyeon peringkat SSS 2 dekade lalu, para Pentagram Saints dipuja sebagai pahlawan. Lebih lanjut, ia berasumsi ada konspirasi seorang pria yang dihentikan hari itu. Nona Lei memotongnya, mengatakan bahwa siswa seperti dia tidak tahu apa-apa dan harus berhenti memberinya ceramah sejarah. Ia tidak berhenti tetapi terus mengonfrontasinya dengan mengatakan bahwa Pentagram Saints sekarang adalah pemimpin di setiap bidang utama di dunia. Nona Lei membela mereka dengan mengatakan bahwa merekalah yang melenyapkan semua kejahatan. Sang pemuda menatapnya dengan marah, tahu bahwa pernyataan itu tidak benar. Tiba-tiba Nona Lei merasakan perubahan aura yang intens. Sang pemuda terus mengonfrontasinya bahwa ia menggunakan pengorbanan rekannya untuk mencuri hadiah dan membangun warisannya sendiri. Bahkan hingga hari ini, ia menginjak-injak upaya orang-orang yang selalu mendukungnya. Nona Lei mencoba menepis detail-detail ini sebagai sekadar teori konspirasi. Sang pemuda dengan tegas mendesak bahwa ia tahu ini bukan sekadar konspirasi, ia tahu apa yang telah dilakukan Nona Lei sebelumnya. Ia mendorong rekan-rekannya masuk ke dalam gerbang, gate. Mendengar itu, nyali Nona Lei menciut dan ia mulai berkeringat, bertanya-tanya mengapa seorang siswa acak tahu tentang itu. Sang pemuda bertanya-tanya apakah ia benar-benar tidak tahu siapa dia sebenarnya. Jadi, ia memutuskan untuk memperkenalkan dirinya sekali lagi. Namanya adalah Misato Kyohiro. Mendengar nama itu, Nona Lei berteriak bahwa itu tidak mungkin, tetapi sang pemuda dengan tenang terus mengatakan bahwa itu terjadi dan ia menggunakan kekuatan yang sama yang dulu membuat Nona Lei menjulukinya monster. Nona Lei tidak percaya bahwa Kyohiro masih hidup, yang kemudian diberitahu bahwa ia juga tahu apa yang telah dilakukan perusahaan Rei secara rahasia, termasuk hal-hal yang tidak manusiawi. Ia kemudian mengancamnya bahwa jika ia mengungkapkan hal itu, reputasinya akan hancur. Nona Lei berteriak marah padanya agar tidak main-main, tetapi sang pemuda terus melangkah maju dengan aura yang luar biasa besar, berdiri di sampingnya, mengonfrontasi apa yang ia lakukan 20 tahun lalu, menginjak-injak harapan seorang gadis yang telah memberikan segalanya. Ia tidak akan pernah bisa memaafkannya untuk itu. Nona Lei duduk kembali dan mencoba tenang, mengatakan bahwa ia tidak berada di tubuh yang sama lagi. Tapi sekarang, karena ia tahu siapa dia sebenarnya, ia berencana untuk membuatnya menyesal dan dengan cepat mengambil pedangnya hingga terjadi pertarungan yang menghancurkan seluruh ruang kantor. Nona Lei mengejek, memberitahu bahwa senjata yang dipegangnya mengandung kekuatan yang dikembangkan oleh perusahaannya dari bahan-bahan Dungyeon, membuatnya jauh lebih tangguh daripada logam lain yang ada. Kemudian ia berencana menunjukkan seberapa tajam benda itu dan mulai melancarkan serangan, tetapi sang pemuda berhasil menghindari semuanya dengan presisi. Ia mencoba mengejeknya, mengatakan bahwa sang pemuda hanya ahli dalam menghindar, tetapi ia merasakan sesuatu yang aneh karena tidak ada serangannya yang benar-benar mendarat. Sang pemuda mengamati dari gerakan tubuhnya bahwa Nona Lei terlalu sibuk di dunia korporat hingga gerakannya menjadi ceroboh dan tidak lebih baik dari Io sekarang. Nona Lei berteriak marah dan menyerangnya dengan pedang, yang ia pikir berhasil mengenainya, memberinya kepuasan sesaat. Apa yang tidak ia duga adalah sang pemuda berhasil menghindari serangan itu dan berdiri di sudut ruangan yang lain. Ia menyadari bahwa sang pemuda menggunakan sihir void yang efeknya belum pernah ia dengar sebelumnya. Jadi sekarang ia memutuskan untuk mengerahkan segalanya dalam upaya mengakhiri hidup sang pemuda. Mengisi atribut apinya, ia menyerang, tetapi sang pemuda berhasil menahan pedangnya seolah-olah hanya memegang sehelai daun. Sulit baginya untuk percaya dan ia mulai menggigil karena tahu dia dalam masalah besar. Sang pemuda menyadari bahwa kekuatannya telah berkarat seiring waktu dan ia menjadi lebih buruk daripada 20 tahun yang lalu, yang akan digunakan sang pemuda untuk keuntungannya. Nona Lei diam-diam mulai berjalan menjauh, membuat sang pemuda bertanya-tanya kemana ia pergi, dan ia mengeluarkan suntikan berisi obat merah, tampak bersemangat untuk menyuntikkannya ke tubuhnya. Kemudian, lawan mengalami transformasi, meningkatkan auranya secara gila-gilaan. Saat ia menjalani transformasinya, Lei merasa yakin bahwa ia tidak akan kalah lagi. Meskipun begitu, jagoan kita merasa bosan karena ia mencoba mengintimidasi dengan menggunakan obat penguat, yang mungkin dianggap sebagai jalan pintas. Lei mendesaknya untuk tidak meremehkannya karena obat ini menghabiskan banyak uang dan waktu untuk diciptakan. Ia menjelaskan bahwa itu dibuat dari bahan-bahan yang hanya ditemukan jauh di dalam Dungyeon dan bertahun-tahun dihabiskan untuk memurnikan serum tersebut. Sejak ia merasakan kekuatan ini 20 tahun yang lalu, ia menjadi gila mencoba mencapai domain itu. Dengan senyum jahat, ia mengakui bahwa sekarang ia telah menemukan kekuatan yang melampaui hampir segalanya. Sang pemuda menganggap sikapnya rendahan karena ia hanya membanggakannya sambil bergantung sepenuhnya pada obat. Lei tidak percaya dengan apa yang diucapkannya dengan santai. Tanpa membuang sedetik pun, sang pemuda meminta maaf karena memotong monolognya karena ia harus mengakhiri ini dan mulai condong ke depan untuk menyerang. Lei bersiap untuk serangan itu dan berpikir bahwa hari ini mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya kuat dan siapa yang lemah. Saat mereka bentrok, Lei berteriak padanya untuk bersiap sebelum mendaratkan pukulan. Sang pemuda dengan sigap menghindari pukulan tersebut dan pukulan itu mendarat di dinding hingga berlubang. Lei berbalik ke arahnya, mengatakan bahwa obat ini adalah hasil dari penelitian ekstensifnya.
Jadi ia akan memastikan bahwa sang pemuda akan bertemu Tuhan sekali lagi melalui tangannya. Dengan itu, ia mengisi serangan lainnya, tetapi ia diberi ilusi bahwa ia berhasil mengalahkannya. Sebelum ia sempat merayakannya, ia mendengar suara sang pemuda. Kemudian ia melihat kakinya yang berdarah. Dengan tenang, jagoan kita menjelaskan saat Lei bingung, bahwa ia belajar cara menggunakan sihir penguatan tubuh ini karena anak buah yang Lei pelihara sebagai hewan piaraannya. Saat Lei terkapar di tanah, ia menjelaskan bahwa meskipun obatnya sedikit mengesankan, yang dilakukannya hanyalah meningkatkan keterampilan sedikit saja. Lei marah karena ia mengejek hasil penelitiannya. Tapi segera ia membungkamnya karena yang dilakukan Lei hanyalah memanjat di atas orang lain dan menganggap itu sebagai kemajuan. Karena tidak sanggup mendengar hal-hal keji tentang dirinya, ia mulai melancarkan serangan. Tapi sang pemuda dengan kuat memegang tangannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Lei terpana bahwa ia tidak dapat menggunakan kekuatannya di depan jagoan kita karena kekuatannya telah meningkat pesat. Sang pemuda dengan marah berjalan pergi, tahu bahwa Lei telah dikalahkan karena itu bukanlah kekuatan sejati, melainkan lebih seperti suntikan testosteron untuk dorongan kecil. Di luar gedung, ia bertemu kembali dengan Asahi dan mereka senang melihat satu sama lain baik-baik saja. Ada sekumpulan wartawan di luar gedung yang menyiarkan bahwa perusahaan Lei diserang. Asahi bertanya-tanya apakah itu perbuatannya dan ia hanya mengedikkan bahu. Wartawan menyiarkan bahwa perusahaan Lei telah melakukan eksperimen manusia tetapi sekarang mereka telah kehilangan segalanya, mengakhiri era yang mengerikan ini. Asahi berpaling ke jagoan kita, merasa bersyukur ia ada di sana atau dia akan digunakan sebagai tikus lab di tempat itu. Saat ia berterima kasih, sang pemuda tersenyum karena membantu orang adalah satu hal yang membuatnya paling bahagia. Saluran TV menyiarkan kejahatan Lelai Ruoshi yang melakukan eksperimen manusia ilegal di laboratorium rahasia bawah tanah. Ini baru ditemukan setelah Lelai Ruoshi diserang oleh orang yang tidak dikenal. Wartawan lebih lanjut melaporkan tanda-tanda gangguan ingatan pada Lei sementara identitas penyerang masih belum ditemukan. Jagoan kita, Misato, bertanya-tanya bagaimana reaksi pahlawan lainnya dan tiba-tiba saluran berita menyela dengan berita sela bahwa Nathaniel dari Pentagram Saints telah mengeluarkan pernyataan publik. Mendengar nama Nathaniel, ia terguncang. Atas nama Pentagram Saints, Nathaniel menyampaikan pesan mendesak. Ia menyatakan kesedihannya atas insiden baru-baru ini dan sebagai rekannya, mereka merasa sangat malu karena tidak menyadari kecenderungan Lei menuju kegelapan. Mendengar pernyataan itu membuat jagoan kita marah karena Pentagram Saints berakting seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak berubah dari cara mereka bertindak 20 tahun lalu, membuatnya menyadari bahwa mereka berbohong dengan wajah datar untuk melindungi status mereka sebagai pahlawan. Ia sampai pada pemikiran bahwa orang-orang seperti Asahi dan dirinya bahkan bukan pengorbanan bagi mereka, melainkan hanya batu loncatan. Ia menyadari ada kemungkinan besar Nathaniel yang memimpin upaya untuk mengasingkannya. Tapi karena dia selalu orang yang penuh perhitungan, dia sangat berhati-hati dan tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai menggunakannya. Di sisi lain, orang-orang dari Dewan Pentagram terhubung satu sama lain dan memulai pertemuan, tetapi tanpa Lei kali ini. Pertemuan hampir selesai, dan Claudia tidak percaya bahwa Lei telah melakukan eksperimen ilegal. Itu membuat yang lain marah juga, karena ia telah membawa noda pada kehormatan Pentagram Saints yang bangga. Nathaniel menyarankan bahwa semua eksperimen itu dilakukan atas inisiatif Lei sendiri, dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Nathaniel pada dasarnya bersikap rasional dan hanya melemparkan kesalahan padanya dengan meninggalkannya. Iwako tidak tahu tentang Claudia atau Engulf, tetapi ia yakin bahwa Nathaniel tahu tentang eksperimen tidak manusiawi itu. Jadi, meninggalkannya dengan mudah begitu saja membingungkan baginya. Tapi yang lebih penting baginya adalah ia harus mengikuti instruksinya. Claudia penasaran siapa penyerangnya dan Iwako mengangkat surat yang tersegel dan menjelaskan bahwa itu tiba di akademi dari orang yang menyerang Lei. Nathaniel mendesak Iwako untuk membacakan surat itu kepada mereka. Iwako membukanya dan membacanya. Isinya, "Aku telah kembali ke dunia saat ini dari dalam gerbang dan akan berurusan dengan kalian semua. Jadi tunggu saja, Misato Kyohiro." Mendengar itu, mereka berempat hampir mengompol di celana. Claudia bertanya-tanya apakah seseorang meniru identitasnya, yang mana Nathaniel tahu itu pasti Kyohiro karena ia menyebutkan berada di dalam gerbang. Saat Claudia panik, Engulf meyakinkannya bahwa meskipun dia kembali, yang harus mereka lakukan hanyalah menjatuhkannya lagi. Nathaniel mendesak bahwa mereka akan melakukan apa yang dikatakan Engulf dan tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Tapi mereka tetap ingin mengamati bagaimana protagonis akan bertindak. Malam harinya, Engulf melihat keluar jendela, tahu ia tidak akan pernah bisa memaafkan protagonis kita. Sementara itu, Iwako sedang menelepon jagoan kita dan mengatakan bahwa ia melakukan apa yang diperintahkan, yang membuat jagoan kita berpikir bahwa ia benar tentang Nathaniel yang penuh perhitungan dan waspada seperti biasanya. Langkah pertama dari rencananya adalah menyerang mereka yang tahu keberadaannya, jadi ia mendesak Iwako untuk melakukan langkah selanjutnya. Iwako dengan panik bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dan jagoan kita memerintahkan pengaturan agar dia dipindahkan ke akademi yang berhubungan dengan Engulf. Iwako menyadari bahwa dia akan mengincar Engulf berikutnya, jadi itu seharusnya mudah dengan program pertukaran pelajar luar negeri jangka pendek.
Meskipun Iwako memperingatkannya bahwa Engulf tidak seperti Lei, dan dia tidak akan bisa menemukan rumor buruk tentangnya, tapi jagoan kita tetap ingin melihat wajahnya dan menyerahkan formalitas kepada Iwako. Ia berjalan ke balkon. Meskipun tidak ada rumor tentang Engulf, dia tetap mengkhianatinya 2 dekade lalu, yang masih sangat menyebalkan. Kemudian, jagoan kita tiba di Jerman dengan koneksi terverifikasi antara akademi negara tersebut dan Engulf. Jadi sekarang ia akan menggunakan akademi Jerman untuk mendekatinya. Ia tidak sengaja mendengar percakapan dan secara otomatis menerjemahkannya di kepalanya dengan kemampuannya. Ternyata 2 pria sedang mengganggu seorang gadis, mengajaknya pergi sementara gadis itu terus menolak karena menganggap mereka preman. Setelah kata-kata terakhir gadis itu, mereka berdua marah, memastikan akan menghukumnya dan mulai mencengkeramnya. Protagonis mengintervensi, mendesak mereka untuk meninggalkannya sementara kedua pria itu berbalik dengan marah, bertanya-tanya siapa dia. Sekali lagi, ia dengan tegas menyuruh mereka pergi, yang membuat mereka marah dan mulai menggunakan atribut sihir untuk menyerangnya. Tapi sang pemuda mampu mempertahankan diri dan hanya dengan 1 pukulan, ia mampu membuat mereka terpental ke tanah, membuat semua orang di dekatnya tercengang. Bajingan yang tadi berlagak tangguh melarikan diri bersama teman-temannya setelah melihat kekuatan Misato yang luar biasa. Adapun gadis itu, ia berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Sang pemuda tidak terlalu peduli kecuali pada kerumunan yang mengelilingi mereka sambil mengambil video. Ia menyarankan mereka pergi dari sini, jadi ia berjalan lebih dulu dengan gadis itu membuntutinya dari belakang. Gadis itu teringat pengalaman terakhirnya diselamatkan oleh orang lain, dan itu membawa nostalgia besar baginya. Setelah berjalan sebentar, ia ragu-ragu untuk mengajukan pertanyaan. Sekali lagi, ia menawarkan rasa terima kasihnya karena Misato telah menyelamatkannya. Hanya karena keterlibatannya, keadaan tidak menjadi lebih buruk baginya. Seperti sebelumnya, ia mengatakan itu bukan masalah, tetapi sekarang ia juga mengonfirmasi bahwa gadis ini sangat sadar diri. Ketika ia meliriknya, ia merasa pernah melihat wajahnya di suatu tempat sebelumnya. Gadis itu menilai seragamnya dan bertanya apakah dia murid Jepang, yang langsung ia setujui. Misato berbagi bahwa dia di sini untuk program pertukaran pelajar singkat dan sedang menuju ke akademi. Membalas budi, gadis itu memutuskan untuk mengantarnya ke akademi, sesuatu yang dihargai Misato. Sambil berjalan, Misato mengetahui bahwa gadis ini sangat suka berkeliling dunia. Meskipun begitu, ia juga menceritakan situasi pribadinya. Sekarang, pemuda kita menyimpulkan bahwa gadis ini tampak seumuran dengannya, jadi sangat berani bepergian sendirian keliling dunia. Ia bahkan bertanya apakah itu berbahaya, tetapi gadis itu menepisnya, bertingkah seolah dia punya mantra untuk melindungi dirinya, yang mengejutkan sang pemuda karena tadi dia tidak melakukan apa-apa. Mengubah topik, ia menyebutkan fakta bahwa sang pemuda menuju ke akademi pelatihan. Kemudian ia berbagi bagaimana sekolah Lanqing sangat terkenal dengan sistem meritokrasinya, yang berarti semua siswa diatur di bawah sistem peringkat kelas. Ini adalah hierarki kekuasaan, dan bahkan ada sistem poin untuk menghargai siswa yang berprestasi. Dari kelihatannya, jagoan kita menyadari bahwa sekolah Jerman ini menganggap meritokrasi lebih serius daripada negaranya sendiri. Dari informasi yang ia terima dari Iwako, Lord Engulf konon bertindak sebagai instruktur bagi siswa kelas atas yang berpengalaman. Ini berarti satu-satunya cara untuk bisa bertemu dengannya adalah jika ia menaiki tangga peringkat, mengejutkan sekolah dengan kekuatannya. Lagi-lagi, jagoan kita berpikir bahwa ini adalah kesempatan sempurna, tantangan baru untuk ia atasi. Di luar pemikirannya, gadis itu menunjuk ke akademi pelatihan Lanqing yang indah. Misato berterima kasih padanya karena telah sangat membantu dan pergi saat keduanya berpamitan. Saat ia pergi, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Shirato Sayuki. Jadi, ia membalas dengan memperkenalkan dirinya sebagai identitas Kyosuke. Tapi saat ia mendengar nama itu, Shirato benar-benar terpana. Ia butuh semenit untuk memproses namanya sebelum mengungkapkan bahwa itu terdengar mirip dengan seseorang yang ia kenal. Tanpa mengejar topik tersebut, ia berbalik dan mengucapkan selamat beruntung untuk pengalaman akademinya. Saat ia pergi, sang pemuda ditinggalkan dengan kesan aneh tentang Shirato, seolah-olah dia mengenalnya dari suatu tempat. Tapi untuk saat ini, fokus utamanya adalah menaklukkan akademi di depannya. Dalam adegan berikutnya, Misato terlihat menavigasi kampus besar ketika tiba-tiba versi Shiro Emiya dari franchise Fate memanggilnya, mencaci makinya karena menjadi murid pindahan Jepang. Misato mengejeknya dengan memanggilnya pecundang yang sok nakal, yang membuatnya gusar. Terprovokasi, pria itu turun, menunjukkan betapa jarangnya murid Jepang pindah ke akademi ini. Pada saat yang sama, ia menganggap Misato sebagai NPC seperti yang lainnya. Tidak ada yang istimewa. Bahkan, ia mendekati wajahnya untuk menekankan bagaimana akademi ini akan memberikan kenyataan pahit bagi dirinya yang orang Jepang. Sementara itu, jagoan kita sudah mulai merasa terganggu pada hari pertama, karena tidak bisa melarikan diri dari satu bajingan ke bajingan lainnya. Ia sekarang tahu apa yang dimaksud Shirato dengan penjelasannya dan merasakan bahwa pria ini mencoba memprovokasinya untuk berduel. Menerima tantangan itu, ia meletakkan tasnya di tanah, siap untuk bertarung sungguhan. Pria itu mengambil jarak, senang melihat Misato cepat menangkap tantangannya, dan kemudian ia mengeluarkan kemampuan yang berhubungan dengan sihir tanah, membuat batu-batu melayang di sekitarnya.
Bagaimanapun, batu-batu kecilnya ditembakkan ke arah Misato dengan niat untuk melukainya. Tapi bagi jagoan kita, dia hanya menepis serangan itu dengan lembut, benar-benar mengubahnya menjadi debu. Tiba-tiba, berandalan ini berubah menjadi anak anjing yang kebingungan karena bahkan tidak sempat memproses apa yang baru saja terjadi. Sambil merumuskan sihir di tangannya, jagoan kita memuji upaya si berandalan namun mengejeknya karena memiliki daya hancur yang sangat lemah. Memutuskan untuk menunjukkan kepadanya apa arti sebenarnya dari sihir tanah, Misado memberikan hadiah balasan tepat ke arahnya. Dia melesatkan sebutir batu besar, begitu cepat hingga meluncur melewati sisi rambut merah bodoh itu, dan menghancurkan dinding di belakangnya dengan ledakan yang dahsyat. Misato sengaja meleset. Itu adalah tembakan peringatan untuk merendahkan hati si adik kecil, yang kini gemetar ketakutan seperti anak anjing, menyadari bahwa dia bisa saja mati tadi. Tiba-tiba, dia mulai bertanya-tanya apakah dia tidak sengaja menantang dewa.